Halo, selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Mungkin ada Bapak Ibu dari orang tua murid atau juga Bapak Ibu guru dan juga teman-teman semua. Selamat pagi, semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat. Nah, kembali lagi di PSKD Webinar Series yang kelima, kita akan membahas mengenai gaya pengasuhan efektif dalam mengembangkan sikap positif anak. Nah, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Anissa Maulidi Hasanah, akrab dipanggil sebagai Nisa. Saya adalah psikolog dari Balai Acitia. Balai Acitia ini adalah sebuah organisasi yang bergerak di bidang psikologi pendidikan yang memberikan layanan edukasi kepada siswa, guru, dan juga orang tua, dan juga memberikan layanan asesmen psikologis dan juga intervensi. Seperti itu. Nah, sebelumnya saya ingin juga untuk mengucapkan terima kasih kepada PSKD Schools yang telah mengundang saya untuk menjadi moderator pada kesempatan yang berbahagia ini. Webinar series ini dari PSKD Schools diadakan oleh PSKD Schools dengan kerjasama dengan Yayasan Garis Putih. Wah, ini nggak terasa udah PSKD Webinar Series yang kelima nih. Bapak Ibu yang belum pernah menonton PSKD Webinar Series yang sebelumnya, episode sebelumnya bisa ditonton di YouTube channel PSKD Schools. Jadi jangan sampai ketinggalan topik-topik seru yang sebelumnya. Nah, sekarang kita akan fokus ke pembahasan gaya pengasuhan efektif dalam mengembangkan sikap positif anak. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu pernah menonton webinar dari PSKD Schools yang sebelumnya, mungkin sudah kenal nih, sudah akrab dengan narasumber kita. Narasumber kita seperti biasanya adalah Bapak Nori Lukman, yang biasa dipanggil Bapak Nori. Oke, mungkin saya perkenalan sedikit tentang Pak Nori Lukman. Pak Nori ini adalah seorang psikolog pendidikan, yang juga adalah rekan saya ketika mengambil pendidikan di Magister Profesi Psikologi di Universitas Indonesia. Halo, selamat pagi Pak Nori, apa kabarnya? Alhamdulillah baik, selamat pagi Bu Nisa, gimana kabarnya? Baik juga? Baik, syukurlah hari Baik, ini baik. ya. Oke, semoga Bapak Ibu semua dan teman-teman yang menonton juga dalam keadaan sehat dan baik-baik semua ya. Oke, di kesempatan yang berbahagia ini kita akan bahas sama-sama nih tentang gaya pengasuhan yang efektif. Wah, judulnya nih berat banget nih Pak Nori. Gaya pengasuhan efektif dalam mengembangkan sikap positif anak. Iya, iya, Wah, iya, pengasuhan efektif. Wah, kayak gimana tuh? iya, Terus iya, sikap positif anak. Wah, sikap positif itu yang seperti apa sih yang kita iya, harapkan dari anak? Gimana iya, tuh iya, Pak Nori? Mungkin bisa dijelaskan dulu kepada Bapak Ibu yang menonton. iya, Apa sih iya. judulnya? Mungkin judulnya sangat kelihatannya berat gitu ya, tapi semoga saya nanti dalam penyampaiannya cukup ringan sehingga Bapak Ibu dalam mendengarkannya pun bisa mudah dalam memahaminya begitu ya. Jadi gaya pengasuhan yang efektif. Selama ini kan Bapak Ibu pasti sudah yang sebagai orang tua ya, tentunya yang sudah menjadi orang tua dari anaknya, itu pasti sudah menerapkan berbagai hal, berbagai cara supaya anak itu bisa berkembang menjadi pribadi yang berkembang gitu, pribadi yang baik gitu ya, pribadi yang bagus gitu. Nah, tapi sebenarnya di nanti yang saya jelaskan di sini adalah gaya pengasuhan yang menurut Baumrin. Jadi nanti di situ tuh ada beberapa gaya pengasuhan dan di antara gaya-gaya pengasuhan itu tuh ada satu gaya pengasuhan yang paling efektif. Kenapa paling efektif? Karena terbukti secara penelitian bahwa dalam jangka panjang itu bisa mengembangkan sikap positif dari anak. Terus tadi Bu Nisa juga bertanya bahwa sikap positif ini tuh maksudnya apa ya gitu. Sikap positif ini kenapa saya menuliskannya sikap positif bukan satu sikap tertentu karena setiap keluarga pasti memiliki perspektif akan sikap positifnya sendiri gitu ya. Sebenarnya mungkin ya sikap menolong, kerja keras itu adalah sikap positif. Namun mungkin setiap keluarga punya prinsip utamanya. Jadi kalau misalkan seperti di keluarga saya, prinsip utamanya adalah kejujuran begitu misalnya. Kemudian mungkin di keluarga lain ada sikap paling utamanya adalah menolong gitu. Atau misalkan di keluarga lain empati gitu. Jadi sikap positif ini dikembalikan lagi kepada setiap orang tua di rumah. Tapi gaya pengasuhan yang efektif ini tentunya diharapkan mampu mengembangkan sikap positif tersebut yang ada dalam perspektifnya Bapak Ibu sekalian begitu. Itu Bu Nisa. Jadi nanti akan saya jelaskan ada 4.
gaya pengasuhan, kemudian masing-masingnya itu seperti apa sih ciri-cirinya begitu ya. Kemudian nanti juga ada satu video yang akan saya tunjukkan supaya memberikan gambaran kepada Bapak Ibu seperti apa sih perilaku yang efektif dalam mengembangkan sikap positif dari diri anak gitu ya. Kemudian nanti kita juga bisa melihat apakah gaya pengasuhan ini sebenarnya cocok gitu ya dengan budaya kita sebagai orang Indonesia gitu. Karena tentu saja penelitian-penelitian psikologis itu berkembang gitu ya di negara barat, otomatis mengikuti budaya di barat begitu. Budaya barat seperti kita tahu kan individualis, kemudian mementingkan dalam artian pengembangan individu, sedangkan kalau di budaya timur mungkin tidak semua, tapi dalam artian secara garis besar adalah kolektivis begitu, yang dimana keberhasilan seseorang itu karena tergantung kebersamaan begitu, bukan karena individualnya. Nanti kita lihat, kita sambil diskusi saja di sini. Jadi di sini sifatnya saya memberikan ilmu didampingi oleh Bu Anissa selaku rekan saya dulu juga ya Bu Anissa ya. Nah, nanti di sini Bapak Ibu kalau misalkan ada pertanyaan yang ditanyakan silakan tanyakan di chat di YouTube ya, karena kita sekarang sharingnya adalah di YouTube Live. Begitu Bu Nisa. Oke, wah terima kasih banyak Pak Nori untuk penjelasan tentang secara umum ya materi yang akan kita bahas hari ini. Tentunya pengasuhan ini seperti proses belajar sepanjang hidup ya. Jadi semoga ini bisa menjadi sebuah pencerahan buat Bapak Ibu. Ya, jadi nggak cuma untuk yang udah punya anak aja Bu Nisa. Jadi untuk benar tadi kata Bu Nisa, untuk anak muda yang memikirkan ingin punya anak gitu ya, atau kedepannya mungkin belum kepikiran punya anak tapi ingin belajar juga, mungkin punya keponakan gitu ya. Nah ini juga bisa diterapkan begitu gaya pengasuhan ini. Gitu. Ya, mungkin karena di sini juga ada banyak Bapak Ibu guru yang menonton, gaya pengasuhan ini sedikit banyak sebenarnya juga bisa diterapkan ya Pak Nori untuk di kelas bersama anak murid di sekolah gitu. Iya. Oke, wah makin gak sabar nih dengan pembahasannya tentang gaya pengasuhan yang efektif. Mungkin tidak perlu berlama-lama lagi, saya akan persilahkan kepada Pak Nori. Tapi sementara Pak Nori nanti menjelaskan tentang materinya, Bapak Ibu boleh sekali untuk sharing atau bertanya di kolom chat yang ada di YouTube Live. Jadi nanti kita bisa bahas sama-sama di akhir setelah Pak Nori selesai menjelaskan materinya. Oke, saya persilahkan Pak Nori. Silakan. Baik, terima kasih Bu Nisa. Ini saya share screen sekarang ya. Ini dia. Baik, mungkin sudah terlihat ya oleh Bapak Ibu. Jadi hari ini seperti yang sudah dikatakan oleh Bu Nisa tentang gaya pengasuhan orang tua yang efektif dalam mengembangkan sikap positif anak. Di sini saya singkat menjadi gaya pengasuhan orang tua karena intinya adalah di situ. Nah, manakah gaya pengasuhanku di rumah? Oke, mungkin Bapak Ibu nggak semuanya udah pernah nggak sih mengatakan hal-hal semacam ini kepada anak. Misalnya yang pertama, Mama tuh dulu nggak kayak gitu, atau Papa dulu nggak kayak gitu, tapi sambil nunjuk anak begitu ya. Atau mungkin yang kedua, nggak usah nangis gitu aja cengeng. Misalkan situasinya adalah anak tidak mendapatkan mainan ketika lagi berantem sama si adik atau si kakak begitu ya. Atau misalnya si anak ini terjatuh gitu. Lalu respon dari orang tua adalah nggak usah nangis gitu aja cengeng gitu ya. Atau yang ketiga, kamu tuh harus patuh sama papa dan mama, pokoknya dengerin. Nah, biasanya kalau udah kesel banget nih, udah pusing banget menghadapi anak, kadang emosi itu mendominasi, kemudian keluarlah kata-kata, kamu tuh harus patuh sama papa dan mama, pokoknya dengerin, gitu ya. Nah, apakah sebenarnya gaya pengasuhan ini efektif buat anak? Nah, ini akan kita bahas. Nah, siapa tadi yang sering mengatakan perkataan tadi, gitu ya? Pertanyaannya adalah, apakah setelah mengatakan kalimat yang demikian, anak mau berubah atau malah sebal? Atau sebenarnya anak mau berubah pada saat itu, tapi dia sebenarnya memendam suatu emosi negatif, kesal terhadap orang tuanya. Gitu ya. Apakah anak berubah? Iya, mungkin berubah pada saat itu. Tapi apakah jangka panjangnya baik buat dia? Gitu ya. Nah, didikan pola asuh, dalam mengasuh anak itu ada beberapa aspek yang sebaiknya itu diperhatikan oleh orang tua. Yang pertama, dalam mendidik anak, kita harus tahu bahwa perkembangan anak itu adalah sebuah proses, bukan hasil yang instan.
Jadi saya sering sekali mendengarkan klien saya yang mengatakan bahwa capek gitu ya, ngurusin anak gitu, kenapa sih nggak mau berubah gitu ya. Memang nggak ada yang instan. Pada saat saya memberikan intervensi gitu ya, saya membantu orang tua untuk mengasuh anak, itu mereka mungkin berpikirnya adalah kebanyakan ingin hasil yang instan gitu. Padahal enggak. Hasil dari mendidik anak itu biasanya nanti di jangka panjang gitu ya, di masa depan. Karena ini adalah sebuah investasi dalam artian ini program jangka panjang, bukan saat ini. Jadi jangan berharap ketika ibu bapak setelah sudah mendengarkan webinar saya terus menerapkan langsung besok gitu anaknya jadi nurut gitu ya, atau besok anaknya langsung jadi anak yang patuh gitu. Enggak, sebuah proses dan proses. Sampai nanti hasilnya adalah di remaja dan dewasa si anak ini gitu. Nah, kemudian yang kedua, anak itu dilahirkan di zaman yang berbeda dengan orang tua dilahirkan. Ini harus diingat. Sehingga didikan zaman dulu itu tidak sepenuhnya tepat kepada anak. Saya tidak bilang semuanya ya, saya hanya bilang beberapanya, tidak sepenuhnya gitu. Kemudian kepribadian anak itu juga berbeda dari orang tuanya. Jadi ingat bahwa anak yang dilahirkan itu adalah entitas atau individu yang berbeda dibandingkan kedua orang tuanya. Anak badan sendiri, orang tua, bahkan bapak dan ibu juga memiliki kepribadiannya sendiri sehingga harus kerjasama dalam mengasuh anak. Begitu pula juga dengan anak. Ketika bapak ibu mengasuh anak, anak dilibatkan dalam pengasuhannya itu dilibatkan di sini bukan dalam artian cara-cara untuk mengasuh, tapi lebih kepada dilibatkan bahwa anak ini tuh punya kepribadian yang berbeda, punya cara merespon yang berbeda, sehingga saya pun sebagai orang tua harus beradaptasi dengan anak ini gitu. Kemudian yang ketiga, tidak ada satupun orang yang suka dibanding-bandingkan. Tidak ada satupun orang ya. Jadi hal tersebut berlaku juga pada anak kita gitu. Ini penting banget karena kadang kalau misalkan anak baru satu, oke lah nggak ada pembandingnya. Tapi kalau misalkan anak sudah mulai 2, 3, 4, nah hati-hati dengan membandingkan kepada kakaknya gitu ya, atau kepada adiknya untuk yang tertua gitu. Sibling rivalry itu pasti ada. Sibling rivalry itu apa? Konflik di antara sibling gitu ya, di antara saudara, kemudian persaingan itu pasti ada. Tugas orang tua adalah menjembataninya, bukan mengompori, bukan malah makin persaingannya makin tinggi gitu. Tapi lebih kepada dijembatani bahwa kalau misalkan kakak lebih hebat daripada adik, bukan berarti adik lebih jelek, tapi mungkin memang kekuatannya bukan di situ. Kekuatan si adik tidak sama dengan si kakak. Jadi stop membanding-bandingkan. Nah, kemudian 4 gaya pengasuhan. Nah, pencetusnya ini adalah Diana Baumrind, seorang psikolog. Ini dicetuskan pada tahun 1963, 64, 65. Di antara 1960-an itu. Nah, 4 gaya pengasuhan ini ada 4. Yang keempatnya ini baru muncul di akhir-akhir tahun akhirnya 90-an, dan dikembangkan lagi di tahun 2013. Jadi awalnya cuma 3, kemudian menjadi 4. Nah, di sini saya akan jelaskan satu persatu. Nah, ada 4. Yang pertama adalah authoritarian, lalu otoritatif, permisif, dan neglectful. Saya akan menjelaskan dimulai dari authoritarian, kemudian ke permisif, kemudian ke autoritatif, kemudian yang terakhir adalah neglectful atau rejecting neglectful. Gitu. Tapi sebelum itu, di antara keempat gaya pengasuhan itu, yang pasti keempatnya itu melihat seberapa responsif dan seberapa kontrolnya orang tua. Responsif di sini maksudnya itu apa sih? Responsif di sini adalah penerimaan orang tua terhadap anak, kehangatan orang tua terhadap anak, seberapa nyambungnya orang tua kepada anak, kepada kebutuhan anak gitu ya. Jadi orang tua apakah siap dengan kondisi anak dan dapat menghargai anak sehingga anak merasa diterima.
Kemudian kontrol di sini maksudnya adalah cara orang tua untuk memberikan perintah atau mengajak anak supaya patuh, atau kata lainnya adalah demanding atau permintaan gitu. Jadi kalau yang satu adalah bagaimana menerima si anak, kalau yang satu itu membuat permintaan. Jadi membuat peraturan, itu kan membuat permintaan seperti itu. Nah, kontrol di sini itu ada 3. Yang pertama adalah kontrol yang secara direktif atau secara langsung dan sifatnya asertif. Itu yang sifatnya positif karena di sini lebih kepada menggunakan reasoning atau penalaran. Menggunakan penalaran ketika memberikan peraturan dan tujuannya adalah pasti. Tujuannya adalah mengembangkan anak, tujuannya adalah anak mau mematuhi peraturan ini, begitu. Kemudian yang kedua adalah kasar, kontrol yang kasar yang menghukum, jadi dengan memukul misalnya, atau dengan membentak, gitu ya, membentak dengan keras sampai si anak kaget, itu kontrol, itu termasuk kontrol juga. Kemudian yang ketiga adalah psikologis. Jadi di sini psikologis ini lebih kepada kontrol yang sifatnya manipulatif. Di sini psikologis dampaknya negatif ya. Jadi lebih negatif karena manipulatif gitu ya. Kemudian sifatnya merendahkan. Nah, nanti kita lihat dari gaya pengasuhan ini, kontrol yang mana sih sebenarnya yang dikeluarkan? Apakah kontrol itu perlu dari orang tua? Gitu ya. Nah, yang pertama adalah otoritarian. Ciri dari gaya pengasuhan yang otoritarian. Kita lihat tadi ada kontrol, ada respon. Untuk orang-orang dengan otoritarian, kontrolnya cenderung kepada yang keras, artinya yang sifatnya menghukum, kemudian juga yang psikologis, jadi yang sifatnya manipulatif atau merendahkan gitu ya. Nah, kalau kontrolnya bagaimana? Tinggi. Jadi sifatnya itu pengen orang tua yang mendominasi di rumah. Semua peraturan harus dipatuhi. Nggak boleh ada melawan, nggak boleh ada perlawanan, gitu ya. Nah, tapi responnya itu cenderung rendah. Jadi sikap penerimaan terhadap anak, kemudian bagaimana membuat anak merasa diterima, merasa hangat, bisa dekat, bisa nyambung. Nah, itu kecil. Biasanya juga pola komunikasi itu cenderung diem-dieman di rumah. Karena kalau mau ngomong aja, anak itu takut sama orang tuanya. Karena udah tahu nih kalau misalkan dia berbicara sepatah kata, dua patah kata, itu pasti akan langsung dimarahi. Jadi langsung dibentak misalnya. Nah, itu ciri dari otoritarian. Ciri perkataan orang tua yang otoritarian seperti ini. Kamu tuh harus nurut karena mama itu orang tuamu. Terserah apa katamu, kalau papa bilang enggak, ya enggak. Masa gitu aja nggak bisa? Kamu belajar nggak sih? Nah, yang kalau pertama, pertama dan yang kedua itu, kalau pertama itu kelihatan ya, psychological juga ada gitu ya. Kemudian yang kedua itu lebih kepada yang keras tadi gitu ya, sambil dibentak misalnya. Kemudian yang ketiga, nah ini kelihatan sekali psychological control di sini, yang merendahkan. Masa gitu aja nggak bisa? Kamu belajar nggak sih? Gitu. Mungkin bahasanya nggak selalu seperti ini, tapi Bapak Ibu pasti menyadari ketika ada perkataan yang cenderung merendahkan, begitu ya. Kemudian, ini misalkan anak pulang lebih dari jam 10 malam, terus dimarahi pada gitu dia pulang. Dikatakannya adalah seperti ini. Kalau kamu pulang lebih dari jam 10 malam, mama anggap kamu bukan anak mama lagi. Nah, ini biasanya udah emosi nih. Tahu sih sebenarnya niatnya orang tua adalah baik, khawatir dengan anaknya. Tapi kadang hati-hati dengan mulut, ya. Mulut kalau udah diucapkan itu perkataannya akan membekas kepada anak sampai dia dewasa, gitu. Kemudian kelima, di sini yang paling tua ya orang tua kamu, jangan ngelawan. Nah, ini biasanya ciri-ciri perkataan yang orang tua yang otoritarian. Jadi sekarang Bapak Ibu mulai refleksikan diri nih, apakah saya mengatakan hal-hal semacam ini kepada anak? Ya. Nah, konsekuensi negatif jangka panjangnya itu apa sih? Konsekuensi negatif buat si anak adalah
Pertama, rasa keberhargaan diri yang rendah. Jadi self esteem-nya atau rasa dia tuh menilai dirinya jadi jelek gitu. Saya tuh nggak bisa apa-apa, saya itu anaknya nggak patuh sama orang tua, saya anaknya ngelawan, saya itu sebenarnya bisa apa? Itu rasa keberhargaan dirinya jadi rendah. Kemudian yang kedua, tendensi untuk memberontak saat remaja itu lebih tinggi dan lebih cepat. Jadi kenapa saya bilang lebih cepat? Memang masa remaja itu adalah masa di mana anak mulai berani memberontak, dalam artian dia pengen dewasa tapi sebenarnya belum dewasa gitu. Jadi pengen apa-apa diturutin, pengennya dia dianggap dewasa, pengennya kalau dia mengatakan sesuatu itu diapresiasi perkataannya gitu. Itu pasti remaja keluar fase memberontaknya. Tapi dari orang tua yang otoritatif, kemungkinan untuk memberontaknya akan lebih tinggi. Jadi ketika dikasih tahu, melawannya akan lebih tinggi. Kemudian kenapa lebih cepat? Bisa jadi dari SD misalkan kelas 6 atau kelas 5 itu udah keluar tuh fase memberontaknya. Karena kan remaja juga mulai bisa berpikir ya, semakin dewasa kan kita diberikan kemampuan untuk berpikir dengan lebih logis, berpikir dengan lebih jernih gitu ya. Otak depan kita tuh makin berkembang. Nah, makanya di fase ini, di fase remaja mulai tuh remaja memberontak. Nah, pada saat orang tuanya adalah orang tua yang otoritatif, kemungkinan untuk memberontaknya lebih tinggi. Kemudian yang ketiga, kesulitan untuk memutuskan sesuatu. Di sini adalah kemampuan decision making-nya. Jadi dia menjadi ragu-ragu, orang yang ragu-ragu untuk mengambil keputusan. Bisa jadi karena selama ini ketika diasuh oleh orang tuanya, ketika dia mau melakukan sesuatu, pasti dimarahin. Ketika dia hendak melakukan sesuatu, ditahan. Nggak boleh, nanti kamu kenapa-napa, nggak boleh gini. Jadi sangat dikontrol oleh orang tuanya. Apalagi misalnya setelah dilakukan ternyata dimarahi, bukan diapresiasi. Makin dia nggak percaya diri dengan keputusan yang sudah dia buat. Dan itu akan berbahaya ke depannya. Gitu. Tadi ya decision making-nya menjadi rendah. Padahal di masa depan seorang anak pasti akan lepas dari orang tuanya. Dalam artian pasti akan hidup nanti bersama pasangannya atau hidup mandiri dan dia harus mengambil keputusannya sendiri dan orang tua nggak ada. Nah, tugas orang tua adalah membimbing supaya dia bisa mengambil keputusan secara mandiri. Tentunya tidak bisa dengan pola asuh yang otoritarian ini. Ya. Kemudian yang kedua, sekarang kita akan membahas yang permisif terlebih dahulu. Ciri dari gaya pengasuhan permisif, yang pertama dari segi kontrol tentu saja rendah. Ya, jadi udah kebayang ya, orang tua yang permisif tidak memberikan peraturan atau kurang memberikan peraturan kepada anak. Membiarkan si anak itu yang membuat peraturannya sendiri dan membuat keputusannya sendiri tanpa ada bimbingan dari orang tua. Tetapi dari segi respon itu tinggi. Jadi orang tua sangat mengiyakan perkataan anak, bisa membuat anak merasa diterima, tapi masalahnya adalah ketika anak yang mengontrol gitu ya, mengontrol keadaan di rumah, karena anak itu belum punya pengalaman yang banyak, kemudian anak itu belum tahu, misalkan anak-anak itu belum bisa decision making terlalu baik begitu ya, terus orang tua hanya mengiyakan, akibatnya adalah berbahaya begitu. Nah, jadi kalau misalkan contohnya adalah anak mau dibelikan mainan, padahal baru saja kemarin dibelikan mainan. Orang tua yang permisif akan bilang, "Oh iya iya nggak apa-apa, dibeliin," gitu. Padahal di rumah mainannya banyak gitu ya, dan mainannya itu cuma dipakai sekali main gitu, habis itu bosen main yang lain. Nah, itu kalau misalkan orang tua yang permisif, "Oh nggak apa-apa, beli lagi beli lagi beli lagi beli lagi," gitu. Anak merasa diterima, tapi nggak ada kontrol terhadap si anak. Gitu ya. Ciri-ciri perkataan orang tua yang permisif. Yang pertama adalah, "Ya udah nggak apa-apa jajan gorengan," misalnya gitu ya. Padahal kesepakatannya tidak memperbolehkan. Misalkan perjanjian bersama adalah, kalau misalkan kamu nemenin mamah keluar ke Indomaret, kamu cuma boleh beli 1 susu, misal susu gitu ya, 1 susu gitu. Terus tapi dia melihat gorengan, terus akhirnya, "Mama mau beli itu, aku mau beli gorengan," gitu. Terus mamanya,
Padahal udah kesepakatannya udah ada nih, cuma boleh beli susu gitu, karena udah bantu mama nemenin gitu, nemenin mama. Terus ternyata ada gorengan, si mamahnya ini, ya udah deh nggak apa-apa gitu, kapan lagi sih jalan-jalan keluar, sok beli gorengan gitu. Nah, ini ciri-ciri perkataan orang tua yang permisif. Jadi tidak konsisten, harusnya tegas begitu ya. Kemudian yang kedua, ya sudah sini mama belikan, padahal baru kemarin dibelikan mainan. Kemudian yang ketiga, misalkan temannya habis berantem sama temannya. Kemudian dia mengadu kepada mamanya. Mamanya nggak tahu cerita secara full, tapi mamanya langsung mendukung anaknya tanpa tahu faktanya seperti apa. Dikatakannya seperti ini, iya nakal banget ya teman kamu, mama percaya kok kamu anak yang baik. Gitu, salah. Padahal faktanya si anak yang mukul duluan, si anak yang memicu konflik duluan. Gitu ya. Nah, kemudian yang keempat, misalkan ada peraturannya bahwa nggak boleh makan es krim kecuali hari Sabtu Minggu. Atau padahal anak sedang dihukum. Terus si mama bilang seperti itu. Si papa itu manggil anaknya. Sini, nanti papa belikan es krim buat kamu ya pas mama nggak ada. Nah, padahal anak lagi dihukum dan nggak boleh makan es krim seminggu gitu. Jadi nggak konsisten nih. Ya, ini juga menjadi acuan buat para orang tua yang membimbing anak atau yang mendidik anak berdua, papa dan mama, butuh kesepakatan bersama dan dua-duanya harus konsisten. Tidak boleh satu berkata A, yang lain berkata B. Gitu. Boleh kalau misalkan ayah A, ibu B, tapi ke anak harus pilih satu, mau dua-duanya A atau dua-duanya B. Nanti ketika anak sudah tidur, terus papa mama diskusi di dalam kamar, itu boleh tuh. Mah, tadi kan harusnya begini. Enggak, Pak, begini. Jadi diskusi semacam itu tidak kelihatan oleh anak gitu. Yang kelihatan oleh anak, papa dan mama itu konsisten gitu. Tegas satu hal. Kemudian yang kelima, anak ini situasinya adalah anak membentak ibunya karena tidak ada air panas untuk mandi. Ya, biasanya kalau mandi pakai air panas gitu ya, ada gas gitu. Terus ada heater gitu ya. Nah terus nggak ada, anaknya membentak, si mamanya dimarahin, terus mamanya cuma bilang, ya nak bentar ya, mama belikan dulu air panasnya, atau mama belikan dulu gasnya, maksudnya gas untuk bikin air jadi panas gitu. Nah ini kan berarti si mama ini mengalah kepada si anak gitu ya, mengalah kepada si anak, padahal kan kalau sebenarnya bisa, ya udah kamu mandi dulu air dingin, karena supermarketnya jauh, nanti kalau kamu sudah selesai mandi, buat besok mama bisa beliin buat kamu air panas, tapi sekarang air dingin dulu, gitu misalnya. Dengan cara-cara seperti itu. Jadi anak juga tahu bahwa nggak semuanya itu enak gitu. Karena orang tua yang permisif kadang membiarkan anaknya untuk enak terus. Hidup itu ada fase di mana nggak akan enak, ada nggak enaknya. Nah, orang tua yang permisif biasanya tidak mau nih anaknya jadi nggak enak, jadinya dikasihnya enak-enak terus gitu. Nanti di masa depan akan menjadi sulit si anak ini. Apa sih konsekuensi negatifnya? Konsekuensi negatifnya yang pertama adalah anak kesulitan untuk mengelola dan memahami emosinya. Jadi EQ-nya rendah gitu ya, emotional intelligence, emotional quotient-nya rendah gitu. Saya juga pernah membahas di webinar yang kedua ya kalau tidak salah, tentang EQ ini, emotional quotient. Ini sangat penting dalam kemandirian anak gitu ya di masa depan. Kemudian yang kedua, kemampuan anak untuk beradaptasi dalam situasi sulit menjadi rendah. Itu karena apa-apa terbiasa enak, ketika dia dihadapkan dengan situasi yang sulit, dia bingung. Dia mengandalkan orang tuanya, padahal belum tentu orang tuanya ada pada saat itu. Gitu. Jadi beradaptasi pada situasi yang sulit itu menjadi rendah. Kemudian yang ketiga, kurangnya kualitas hidup. Jadi anak itu sulit menikmati momen dalam kehidupan, tidak bersyukur atas apa yang dimiliki gitu ya. Rasanya makan itu enak, bisa makan tempe aja tuh enak karena dikasihnya ayam terus gitu, jadi nggak bisa bersyukur tuh pas dikasih tempe gitu. Atau selama ini selalu dibelikan mainan terus tiap hari gitu ya.
Terus pas lagi keadaan sulit, anaknya nggak dibelikan mainan, terus mainannya cuma ada mainan yang dulu, dia nggak bisa tuh bersyukur dengan mainan yang ada, gitu ya. Jadi kurangnya kualitas hidup. Anak jadi sulit menikmati momen dalam kehidupan. Nah, kemudian yang keempat, yang ketiga, kita sudah membahas otoritarian, kemudian permisif, kemudian sekarang yang neglecting atau rejecting. Ciri dari gaya pengasuhan ini secara kontrol rendah, ya. Jadi orang tua tidak memberikan peraturan, membiarkan, secara respon rendah. Jadi orang tua pun tidak memberikan kehangatan kepada si anak. Anak pun tidak merasa diterima oleh orang tuanya, gitu. Ciri-ciri perkataan orang tua yang neglecting. Apa aja sih? Nah, ciri-cirinya adalah yang pertama mengatakan terserah gitu. Ini udah ciri banget. Terserahnya bukan karena emosi ya. Terserahnya bukan karena otoritarian, bukan yang habis anak melakukan suatu tindakan yang bikin orang tua kesel terus orang tua bilang terserah gitu. Bukan yang itu, tapi terserahnya ya udahlah terserah kamu gitu. Kemudian yang kedua, jangan ganggu mama, kamu pikirin aja sendiri. Gitu. Kemudian yang ketiga, anak mendapatkan prestasi. Lalu anak bilang kepada orang tua, "Pa, Ma, aku dapat juara 1, hebat kan?" Terus papa mama cuman, "Oh ya." Terus habis itu piala atau piagamnya dimasukkan dalam lemari, terus udah gitu aja. Nggak ada apresiasi, nggak ada ucapan kayak, "Wah hebat ya kamu." Nggak ada pemberian hadiah, itu nggak ada. Kemudian yang keempat, anak misalnya baru pulang jam 12 malam. Papa nggak menegur, mama sibuk sendiri dengan pekerjaannya. Misalnya mama lembur gitu ya. Papanya udah aja di depan TV misalnya. Terus anak lewat gitu aja masuk kamar. Udah dibiarin aja. Jadi seakan-akan di rumah itu nggak ada hubungannya tuh antara papa, mama sama si anak gitu. Ayah, ibu, dan si anak itu kayak orang lain gitu. Jadi distance, sangat berjarak. Kemudian anak menangis. Di rumah punya asisten rumah tangga. Dia langsung manggil asisten rumah tangganya. "Bi, tolong diemin anaknya. Saya lagi telepon," gitu. Atau misalnya konteksnya pun nggak lagi kerja gitu. "Bi, tolong diemin anaknya," gitu. Anak diserahkan sepenuhnya kepada asisten rumah tangga. Gitu ya. Ini ciri-ciri perkataan orang tua yang neglecting. Jadi mulai kebayang ya, Bapak Ibu ya. Setiap gaya pengasuhan tuh punya cirinya masing-masing dan sekarang tinggal Bapak Ibu introspeksi nih. Tinggal melihat kepada dirinya Bapak Ibu sendiri. Bagaimana saya ini? Nah, konsekuensi negatif jangka panjang dari orang tua yang neglecting adalah yang pertama, anak akan mencari pelarian ke tempat lain sebagai tempat yang aman. Ya, karena anak ini sudah merasa bahwa di rumah udah bukan tempat yang nyaman buat dia. Ngapain juga saya kalau ada masalah cerita sama papa mama, toh papa mama juga nggak peduli sama saya, gitu ya. Kemudian yang kedua, meningkatnya kemungkinan untuk penggunaan obat-obatan. Karena ya toh anak nggak tahu harus lari kemana, nggak tahu bagaimana mendapatkan rasa nyaman, sehingga ya udah hasilnya yang instan, penggunaan obat-obatan. Itu adalah sesuatu yang membuat langsung senang kan, kayak gitu, menggunakan obat-obatan terlarang. Gitu. Ini obat-obatan terlarang ya, maksudnya bukan obat-obatan obat batuk, obat flu, bukan itu. Obat-obatan terlarang maksudnya. Oke. Kemudian yang ketiga, kecenderungan untuk menggunakan strategi withdraw. Withdraw itu mundur atau lari ketika menemukan permasalahan. Jadi karena selama ini dia tidak dibimbing, tidak dilatih kalau ketemu masalah caranya adalah seperti ini, dia jadi nggak tahu nih. Terus akhirnya ketika nemuin masalah, kecenderungannya adalah untuk lari. Untuk melemparkan permasalahan ini kepada orang lain. Tidak melawannya sendiri. Tidak mau ada perasaan yang tidak enak. Nah, itu kecenderungan negatif dari orang tua yang neglecting. Ya. Kecenderungan negatif si anak dari orang tua yang neglecting. Kemudian, yang terakhir, ini yang keempat, otoritatif. Kalau yang otoritatif ini, gaya pengasuhannya memiliki kontrol yang tinggi, tapi respon yang tinggi. Kontrol yang tinggi, tapi kontrolnya bukan kontrol yang menghukum, bukan yang keras,
bukan kontrol yang psychological, bukan yang merendahkan atau yang bikin anak jadi tidak percaya diri. Kontrolnya di sini itu yang asertif, yang menjelaskan situasinya seperti apa, yang menjelaskannya itu pakai nalar dan akal sehat dan menggunakan tujuan. Gitu. Misalnya, dan biasanya ada kesepakatan bersama di awal, ada peraturan yang dibuat. Ciri-ciri orang yang otoritatif, orang tua yang otoritatif, ada kesepakatan yang dibuat di awal. Anak sudah bermain lebih dari 2 jam, bermain gadget. Padahal kesepakatannya adalah sehari cuma main 2 jam. Tapi anak udah lebih. Kemudian si orang tua mengambil gadgetnya. Si anak marah. Iya, aku masih mau main. Kemudian si orang tua bilang, ayo, kesepakatannya tadi di awal kita seperti apa? Bukankah main 2 jam aja? Ini udah lewat dari 2 jam nggak? Gitu. Tapi kan aku mau masih main. Coba disebutin lagi, kita perjanjian bersamanya seperti apa? Kalau main lebih dari 2 jam, nanti matanya sakit nggak? Itu kamu mau matanya sakit nggak? Gitu. Misalnya. Terus habis itu si anak jadi diajak untuk berpikir, untuk bahwa iya ya, tadi udah buat kesepakatan bersama, udah tahu bahwa bahayanya adalah nanti mata sakit gitu. Jadi si anak belajar, diberikan opini untuk berpendapat juga gitu. Nah, ciri perkataan orang tua yang otoritatif. Yang pertama, nah ini tadi ya contohnya ya. Ya, mama paham maksud kamu, tapi mama melarang kamu untuk main games yang ini karena kamu udah main selama 2 jam lebih. Bahaya buat mata nggak kalau main lama-lama? Gitu. Oh, terus ngereng, misalkan ternyata emang tantrum gitu, terus marah masuk kamar. Ya udah, tegas. Tapi tidak menggunakan kekerasan, tidak menghukum, tapi juga tidak merendahkan anak. Nggak ngomong kayak gini, main game mulu, nilainya aja kamu rendah gitu ya. Atau biasanya itu untuk yang minum es mulu gitu ya, tapi ini main game mulu gitu. Nah, itu kan merendahkan gitu ya. Di sini dikasih tahu bahwa kalau kamu main game bisa bahaya buat mata kamu kalau dalam jangka waktu yang panjang, dan kita ada kesepakatan di awal gitu. Dan ini mama menghukum kamu karena kamu sudah lebih dari 2 jam, perjanjiannya kan 2 jam gitu. Kemudian yang kedua, ketika anak lagi menangis, yang dilakukan oleh orang tua yang otoritatif adalah seperti ini. Coba bilang sama ayah kenapa kamu nangis. Terus si anak cerita nih, oh aku nangis gini gitu. Misalkan ternyata anak itu nangis karena adiknya merebut mainannya. Oh gitu ya. Ya, papa paham, ayah paham banget rasanya kalau direbut mainannya itu nggak nyaman ya. Ya udah, gimana cara baiknya supaya mainan ini bisa digunakan bersama-sama gitu misalnya. Jadi anak itu di-acknowledge, diterima perasaan sedihnya. Tidak dibilangin kamu ini nangis terus gitu. Cengeng banget sih. Atau misalkan kalau yang permisif, orang tua langsung datengin adiknya, "Adek, sini mainannya tadi kakak kan yang baru main. Nih kakak," gitu. Langsung dikasih. Nah, jadi pakai diskusi, pakai nalar dan akal sehat. Yang ketiga, sesuai kesepakatan bersama, kamu boleh main 1 jam, tapi bantu menyapu lantai dulu ya. Jadi di sini hadiah itu diberikan setelah anak melakukan tindakan atau perilaku yang produktif gitu, yang baik gitu. Jadi boleh main, tapi nyapu lantai dulu ya, bantuin mama nyapu lantai dulu. Nanti hadiahnya kamu main. Jadi ada timbal baliknya juga. Anak juga merasa bahwa, oh iya, saya kalau mau mendapatkan sesuatu harus do something first. Saya kalau mau mendapatkan sesuatu harus kerja keras dulu gitu. Kerja kerasnya di sini adalah nyapu lantai gitu. Jadi anak belajar bahwa untuk mendapatkan sesuatu itu harus ada usaha. Kemudian yang keempat, ayah memarahi kamu karena kamu mendorong adik kamu. Jadinya luka kan adik kamu? Ayah tahu kamu kesal, tapi mendorong seperti itu baik nggak? Gitu. Nah, jadi si anak diajak mikir gitu, bahwa mendorong itu nggak baik gitu, tapi dengan cara didiskusikan. Yang kelima, coba kalau misalnya lagi marah, melampiaskan yang baik itu seperti apa? Kalau misalkan marah gitu ya, kalau lagi tantrum nggak bisa dihentikan pada saat itu juga, temani sampai dia diem, gitu. Udah selesai. Oke, kalau kamu marah-marah seperti itu, merusak barang di sekitarmu nggak? Kamu jadi sakit nggak badannya karena membanting-banting badan? Oke, coba
bilang sama papa kenapa kamu marah. Nah, misalnya udah cerita, terus dilanjutin, oke. Terus cara ngelampiasin yang baik seperti apa? Mungkin bisa nggak kalau misalkan kamu bilang aja, aku kesal gitu. Tapi nggak usah sampai banting-banting badan, gimana kira-kira? Nah, misalnya seperti itu. Jadi anak itu dilatih untuk menyalurkan emosinya dengan lebih baik. Di sini terlihat orang tua otoritatif itu memiliki ciri membantu anak menyalurkan emosi dengan baik. Gitu ya. Kemudian, nah di sini saya ingin nunjukin nih video ciri dari orang tua yang otoritatif. Ini jadi ceritanya si anak ini lagi fase apa sih gigit-gigit terus gitu di usia 1 tahun ketika gigi mulai tumbuh, ini mulai gigit-gigit terus. Terus dia gigit paha ibunya. Nih ya, coba saya tunjukkan. Saya mute dulu. You silly boy. Ow! No, we don't bite Mama. That hurts. Hey, hey, we don't bite toys. Do you need something to bite? Yeah. Okay, come here. If you need something to bite, you gotta ask Mama. Say, Mama, bite. Bite. Yeah. Please, good job. And Mommy can give you that. Mama can give you that to bite when you feel like you need to bite. Okay? Jadi ini saya coba jelasin lagi per perilakunya ya. Jadi nanti pada saat keadaan tertentu akan saya pause. Ini apa yang sedang orang tuanya lakukan begitu. You silly boy. Ow! No, we don't bite. Nah, di sini jadi si orang tua ketika si anak ketika menggigit, si orang tua langsung bilang, tidak boleh begitu ya. Tidak boleh gitu. Jadi secara halus tapi tidak yang dibentak gitu ya. Mama, that hurts. Hey, hey, we don't bite toys. Do you need something to bite? Yeah. Okay, come here. Lalu di sini si anak itu menggigit benda-benda yang memang tidak seharusnya digigit gitu kan, karena memang takutnya bahaya ada kuman gitu ya, imunnya kan masih berkembang gitu ya. Nah si orang tua ini mengambil, kemudian mengajak diskusi, "Eits ini nggak boleh nih, ini bukan buat digigit, kamu butuh sesuatu untuk digigit," gitu. Si orang tua mengalihkan gitu, mengarahkan untuk ke benda lain yang lebih appropriate atau lebih cocok untuk digigit. Tapi sambil diajarkan si anak nih, diajarkan untuk mengatakan sesuatu. If you need something to bite, you gotta ask Mama. Say, Mama, bite. Bite. Yeah. Di sini jadi ketika si orang tua mengajarkan, kalau anak mau meminta, bilang, "Mama, bite. Mom, bite please." Makanya si anak mengatakan seperti itu, baru hadiahnya adalah dikasih mainannya, dikasih itu bendanya untuk ngegigit. Please, good job. And Mommy can give you that. Tadi kedengeran nggak? Ada satu kata yang dikeluarkan oleh orang tua. Setelah si anak bisa mengatakan, "Bite please," terus dia mengatakan, "Good job." Jadi ada apresiasi. Di situ ada ucapan penghargaan gitu. Jadi di situ respon si orang tua tinggi, tapi kontrolnya juga tinggi. Si anak tidak dibiarkan untuk gigit mainan apa tadi roller coaster mobilnya, juga tidak dibiarkan menggigit paha, kontrolnya tinggi bahwa nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh gitu. Tapi diarahkan kepada mainan ini, mainan yang khusus untuk menggigit, dengan respon yang baik sehingga anak merasa diterima, anak merasa kehangatan, diberikan apresiasi, ya kan? Good job gitu. Nah, itu ya. Bentar, saya lanjutkan sampai selesai. Mama can give you that to bite when you feel like you need to bite. Okay?
Nah, jadi di sini tadi itu si orang tua itu tahu bahwa anak ini menggigit bukan karena perilaku sengaja atau nakal, tapi itu memang lagi ada kebutuhan. Sehingga mama tahu caranya seperti apa gitu untuk menyalurkan kebutuhan tersebut gitu. Oke, bentar. Ini saya next dulu ya. Oke. Nah, lanjut. Nah, kalau di Indonesia dengan budaya ketimurannya, kira-kira pola asuh mana yang paling sering ya? Di sini saya sebenarnya cuma pengen mengajak kepada Bapak Ibu di sini untuk memikirkan apakah sebenarnya pola asuh dari orang tua Bapak Ibu itu cocok nggak untuk diberikan kepada anak Bapak Ibu setelah mendengarkan pemaparan dari saya tadi. Kalau dari saya boleh berpendapat, kecenderungan kita dengan budaya timur, tidak hanya di Indonesia ya, ada penelitian juga ini di Cina dan di Jepang, itu cenderung untuk yang otoritarian. Tapi tidak semua, karena setiap keluarga pasti punya prinsip dan mungkin ada nilai value yang berbeda gitu. Tapi saya mengatakan budaya, jadi apa istilahnya secara garis besar begitu ya. Otoritarian itu kan yang orang tua dominasi gitu. Apalagi saya, kalau saya bisa mengatakan karena saya orang Jawa, jadi budaya di rumah saya dulu itu sangat kental dengan yang namanya kalau depan orang tua itu harus nunduk. Nggak boleh yang namanya ngelawan. Baik, itu konsep yang baik gitu. Tapi hanya untuk beberapa konteks. Tidak bisa di semua konteks itu diperlakukan seperti itu gitu. Misalkan orang tua ternyata melakukan kesalahan gitu ya. Budaya seperti itu baik mengajarkan pada saya untuk menyampaikan perasaan saya dengan halus, menyampaikan pemikiran saya dengan hati-hati kepada orang tua saya. Tapi di satu sisi itu membuat saya menjadi, aduh, saya jadi takut nih. Kalau ngomong saya dimarahin nggak ya kayak gitu. Karena ada kecenderungan yaitu dibesarkan dengan budaya yang otoritarian. Saya tidak membilang semua orang Jawa seperti ini, enggak. Tapi saya hanya mengatakan yang saya alami dan yang saya ketahui tentang budaya Jawa, bahwa orang tua harus sangat dihormati, bukan berarti sesuatu yang buruk, bukan. Tapi ingat, pola asuh itu harus melihat saat ini, gitu. Jangan mengacu pada orang tua zaman dulu. Hal yang baik saja yang diambil. Hal yang baik itu apa? Dikaitkan dengan penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi. Kontrolnya bukan kontrol yang psychological, bukan kontrol yang keras atau menghukum, tapi kontrolnya yang asertif, yang menggunakan penalaran, gitu ya, dan memiliki tujuan. Ada responnya juga, gitu. Jadi anak merasa hangat dengan orang tuanya. Kemudian pertanyaan berikutnya, buat Bapak Ibu yang menonton di sini semuanya, pertanyaannya adalah, jadi kamu mau jadi orang tua yang seperti apa? Pilihan ada di tangan Bapak Ibu semua, gitu. Saya di sini sama Bu Nisa ya sebagai mendampingi saya, ini hanya bisa menjelaskan, membantu bahwa ini loh pola asuh begitu. Tahu, berarti kan sekarang Bapak Ibu tahu ya mana yang efektif di antara keempat itu. Bukan otoritarian, bukan yang permisif, bukan yang neglecting, tapi yang otoritatif. Tadi saya juga udah membantu menjelaskan ciri-cirinya seperti apa. Gitu ya. Dan tadi juga ada videonya yang mungkin bisa memberikan gambaran kepada Bapak Ibu cara menjadi orang tua yang otoritatif seperti apa. Sisanya saya kembalikan nih kepada Bapak Ibu. Di sini saya memberikan beberapa tips lagi sebelum saya akhiri. Nah, tipsnya adalah ini, tips parenting. Tips parenting yang menurut saya bisa dipraktekkan dan ini sudah saya baca-baca juga dari buku-buku psikologis, mencoba saya rangkum dari berbagai teori. Yang pertama adalah selalu ingat here and now, be present, ingat saat ini. Tidak usah membandingkan diri ibu sebagai orang tua atau diri bapak sebagai orang tua dengan perlakuan orang tua bapak ibu dulu gitu. Ya, orang tua di zaman dulu gitu. Kayaknya dulu bapak saya ngasuh saya nggak seperti ini deh. Gimana ya, apa saya ngasuh anak saya juga seperti ini ya? Nggak usah dipikirin. Yang dipikirin adalah here and now. Situasi saat ini itu seperti apa? Problem solving-nya seperti apa? Kemudian yang berikutnya.
ajak anak untuk bisa berdiskusi sedini mungkin. Maksud saya sedini mungkin bukan dari bayi, ya. Sedini mungkin di sini dari usia di mana anak udah mulai bisa diajak diskusi. Misalnya ketika usia 2 tahun gitu ya, udah mulai bisa ngomong. Diskusi di sini mungkin dari diskusi yang sederhana, nggak usah diajak diskusi yang berat gitu, enggak. Kayak, "Kamu mau mandi?" "Enggak." "Oh, kenapa?" "Males." "Oh, mau mandi kapan?" Enggak. 5 menit lagi?" Enggak. 10 menit?" Enggak. "Ayo 10 menit. Harus mandi tapi ya." "Ya udah 10 menit." Nah, itu kan diskusi tapi hanya sederhana-sederhana gitu, nggak yang, "Kamu tahu nggak global warming di muka bumi ini?" Nggak yang gitu. Itu nanti untuk yang remaja atau yang udah dewasa anaknya. Tapi kalau anak-anak ya aktivitas sehari-hari aja gitu. Ajak anak untuk berdiskusi dari sedini mungkin. Jadi anak punya rasa bahwa, "Oh, saya tuh ada," gitu. "Saya tuh ada diajak untuk berdiskusi," gitu. Kemudian ini menurut saya yang kadang suka dilupakan. Sebagai orang tua, kadang merasa ya udah biasa dengan anak gitu. Terus kalau ngomong, ya udah kalau ngomong tinggi gitu, si orang tuh lebih tinggi kan, otomatis anak di bawah gitu. Jongkok kalau lagi ngomong sama anak gitu. Jadi setara, sejajar gitu. Anak merasa bahwa dirinya diapresiasi gitu. Jongkok kalau anak lagi kalau berbicara dengan anak gitu. Kemudian yang keempat, saya secara tegas mengatakan bahwa tidak menjadikan pukulan sebagai hukuman atau cara untuk mengontrol. Mungkin ada beberapa yang lain yang mengatakan minimalisir, tapi kalau saya sangat tidak setuju dengan menggunakan pukulan. Pukulan itu sifatnya menghukum dan membekas, bisa menjadi saya tidak mengatakan trauma, tapi membekaslah kepada si anak gitu sampai di masa depan nanti. Kalau misalkan tapi kan pukulan saya cuman kayak gitu, cuman kayak ngasih tahu bercanda gitu, tapi menurut Bapak Ibu bercanda belum tentu menurut anak itu dianggap bercanda. Kita nggak tahu pemikiran anak seperti apa. Untuk jaga-jaga lebih baik tidak menjadikan pukulan, gitu ya. Kemudian tidak menjadikan pukulan sebagai hukuman, sorry. Kemudian yang keempat, stop membanding-bandingkan anak. Ini buat saya juga harga mati ya. Nggak ada anak yang suka dibanding-bandingkan. Sama sekali nggak ada, gitu ya. Kalau ada yang bilang, tapi saya banding-bandingin anak saya jadi lebih terpacu. Wah, ibu nggak tahu sebenarnya di dalam pikiran anak seperti apa, perasaan si anak seperti apa. Dia akan berusaha menjadi orang yang terbaik, tapi terbaiknya karena orang lain, bukan untuk dirinya sendiri. Jadinya dia berkompetisi karena aku harus lebih baik daripada dia. Aku harus in the way bagus, kompetisi itu kan memang seperti itu. Tapi dia tidak memikirkan bagaimana caranya supaya saya berkembang dengan saya melakukan ini, gitu. Padahal yang penting dari pembelajaran adalah mastery-nya kan, adalah penguasaannya gitu. Bukan di kompetisi. Kompetisi bagus karena nanti di dunia kerja pun ada kompetisi dan sebagainya. Tapi yang penting adalah bagaimana diri ini bisa aktualisasi diri, bisa berkembang gitu. Dengan membandingkan anak dengan orang lain, dengan sepupu, dengan adik, dengan kakak, itu akan menurunkan kemungkinan si anak mau belajar karena dia mau belajar. Itu akan menurunkan kemungkinan itu. Kemudian yang keenam, punya waktu untuk diri sendiri. Kerjasama dengan pasangan. Saya tahu pekerjaan mendidik, membimbing, saya menganggap ini pekerjaan ya, karena ini pekerjaan yang mulia sekali, apalagi ibu rumah tangga. Itu sangat melelahkan. Nah, kalau Bapak Ibu mengasuhnya berdua, kerjasama. Bapak harus punya me time, Ibu harus punya me time. Atau Bapak Ibu punya our time, punya waktu berdua. Anak mungkin bisa dititipin 1 jam kepada asisten rumah tangga, itu boleh misalnya. Atau dititipin kepada kakek atau nenek kalau ada di rumah. Tapi punya waktu untuk refresh, supaya Bapak Ibu kembali seger gitu ya, membimbing anaknya. Nggak pusing gitu. Karena memang mendidik itu kadang bikin stres gitu. Nggak dipungkiri, tapi jadinya butuh waktu. Tegas itu harus. Keras itu jangan. Kembali lagi ke poin kita yang keempat. Jangan melakukan pukulan, jangan jangan merendahkan, jangan membuat anak merasa tidak percaya diri.
Tegas itu artinya bukan menaikkan volume akhirnya seperti membentak. Tegas di sini adalah konsisten dengan peraturan yang sudah Bapak Ibu buat. Kalau nggak boleh megang gadget selama 1 hari ini karena dia melakukan kesalahan tertentu dan anak memang ada kesepakatannya, konsisten gitu. Jangan karena aduh kasihan nih anak saya, ya udah dikasih deh gitu. Tegas gitu. Kemudian yang berikutnya, ini menurut saya dari semua ini yang paling penting. Kita adalah manusia. Manusia itu bisa melakukan kesalahan, termasuk Bapak Ibu sebagai orang tua. Kenapa saya menuliskan ini? Kadang kita melakukan kesalahan, aduh tadi saya ngebentak anak saya, aduh tadi saya mukul anak saya. Itu nggak apa-apa. Dalam artian bukan nggak apa-apa mukulnya ya, tapi ya udah kesalahan itu dilakukan oleh Bapak Ibu. Tapi yang penting adalah Bapak Ibu bisa belajar dari hal tersebut. Terima bahwa Bapak Ibu melakukan itu, minta maaf sama anak, itu penting. Jangan karena pride dan harga diri, jadinya Bapak, kan saya lebih tua, jadinya saya nggak mungkin minta maaf sama anak. Nggak ada. Kalau misalkan memang melakukan kesalahan, minta maaflah. Gitu. Bahkan sama anak juga. Terus belajar, oke, berarti next time saya harus lebih mengontrol emosi saya. Apa yang harus saya lakukan kalau saya marah? Mungkin saya masuk kamar dulu deh, saya diem dulu gitu. Misalkan tipe yang susah untuk ngontrol marah gitu ya. Misalkan bahkan masuk kamar langsung ditutup, anak gedor-gedor, ya udah tenangin dulu, nggak apa-apa. Setiap orang tua punya caranya masing-masing, gitu ya. Jadi nggak apa-apa melakukan kesalahan. Sebelum webinar ini ternyata Bapak Ibu udah sering gitu ya, misalkan membentak atau mukul atau melakukan tadi kontrol-kontrol yang sifatnya keras atau psychological. Jadi sekarang Bapak Ibu tahu, udah lewati yang masa lalu. Kembali lagi ke poin pertama. Selalu ingat here and now. Be present. Gitu ya. Kemudian yang terakhir. Anak itu bukanlah robot. Tidak ada tombol pasti dalam mendidik anak. Jangan berharap untuk si anak itu akan mengatakan iya terus. Akan ada fase di mana anak memberontak sangat keras. Gitu ya. Kalau robot itu kan on, mati, off, on, nyala, off, mati. Dipencet tombol sesuatu, misalkan tombol menyapu, dia akan menyapu. Tombol ngepel, dia akan ngepel. Kalau anak, enggak seperti itu. Diminta untuk tombol nyapu, bentar ya mah, lagi main 5 menit lagi. Gitu. Jadi, ya sabar dalam artian pakai cara-cara tadi, cara kontrol tapi yang sifatnya asertif. Oke, 5 menit lagi benar ya. Kalau udah 5 menit, kamu bantu mama. Kalau 5 menit kamu nggak bantu, mama akan datang ke kamarmu lagi, terus mama akan tutup TV-nya gitu. Maksudnya berdiri di depan kamu supaya kamu nggak main. Iya, udah, iya sana gitu. Misalnya anak seperti itu. Nggak usah kesel. Ya udah, akhirnya kan udah dibuat tuh kesepakatan. Misalkan 5 menit lagi ternyata belum, datang si mama, berdiri depan TV. Ayo, tadi 5 menit, udah 5 menit. Mau mama matiin atau kamu yang matiin sendiri. Dikasih pilihan lagi. Kayak gitu caranya. Jadi anak bukan robot. Anak adalah manusia yang punya keputusannya sendiri. Gitu ya. Bahkan dari usia 3 tahun, 4 tahun itu juga sebenarnya bisa diajak diskusi seperti itu. Gitu. Nah, itu aja kalau dari saya. Semoga materi-materi saya ini tidak berat ya. Intinya tadi cuma 4 pola pengasuhan. Ada otoritarian, permissive, neglecting, atau rejecting. Sama yang terakhir adalah otoritatif. Tinggal tergantung Bapak Ibu maunya yang mana. Mau sebagai orang tua yang seperti apa. Tadi ada tips-tips parenting yang sudah saya jelaskan, yang mungkin hanya bisa saya jelaskan secara singkat, karena waktunya kita juga singkat. Tapi itu aja kalau dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada Bu Nisa. Oke, terima kasih banyak Pak Nori untuk penjelasannya. Wah, sekarang jadi tahu ya. Sekarang kita jadi tahu tadi ada berbagai macam pola pengasuhan. Nah, tapi sebelum itu saya ingin memastikan dulu nih apakah YouTube Live-nya sudah masih tersambung ya? Oke. Baik, kalau begitu kita bisa lanjutkan berarti ya. Oke. Nah, Pak Nori tadi dari penjelasannya sangat lengkap menurut saya. Jadi kita sekarang sudah sama-sama tahu ya ada 4 pola pengasuhan. Dan mungkin sekarang Bapak Ibu semua dan teman-teman yang menonton sudah tahu nih
mana gaya pengasuhan yang kita anggap paling efektif gitu. Tadi yang kontrolnya sebetulnya tinggi, tapi juga responnya tinggi ya. Betul, Pak Nori? Betul, Bu Nisa. Nah, tapi mungkin ketika pelaksanaannya kita udah tahu nih secara teori kontrolnya harus tinggi, responnya juga harus tinggi. Tapi untuk mengubah kebiasaan yang sudah selama ini kita lakukan itu pasti nggak mudah ya. Apalagi mungkin ada beberapa pendapat yang mengatakan kalau kita justru harus keras nih sama anak kita supaya dunia nggak keras sama dia nanti ketika dia besar gitu. Itu seberapa cocok pendapat itu dengan pandangan Pak Nori gitu, bila kita sesuaikan lagi dengan tadi tipe-tipe gaya pengasuhan. Wah, luar biasa sekali nih pertanyaannya, sifatnya langsung analitikal deh. Bentar, saya mikir dulu. Oke, jadi kalau misalkan ada perkataan bahwa saya harus keras karena dunia sana itu kan keras gitu ya. Apakah dengan otoritatif jadi sebenarnya tidak bisa? Apakah harus dengan otoritarian gitu? Saya makanya mengatakan tegas itu harus. Keras di dunia luar kan maksudnya adalah bukan keras dalam artian fisik kan, tapi bahwa dunia itu kadang tidak adil, dunia itu kadang memberikan kamu sesuatu yang tidak menyenangkan gitu. Nah, dengan pola asuh yang otoritatif, dengan orang tua menjadi tegas akan konsisten peraturan, anak belajar bahwa ada konsekuensi dari segala sesuatunya gitu. Anak belajar bahwa saya harus do something good, saya harus melakukan sesuatu yang baik supaya hasilnya juga baik gitu. Ketika misalkan di luar, misalkan sudah di dunia kerja gitu ya, mendapatkan bos atau atasan yang kurang baik kepada dia gitu ya. Terus itu kan keras ya, itu kan keras. Tapi dia tahu caranya seperti apa karena selama ini dia dididik dengan cara didiskusikan. Jadi itu melatih pemikiran dia. Oke, kalau saya menghadapi situasi seperti ini, apa yang harus saya lakukan? Gitu. Apakah saya harus melawan bos saya? Apakah saya harus diam saja? Orang-orang dengan gaya asuh otoritatif, anak dari orang tua yang otoritatif biasanya bisa memikirkan keputusan-keputusan apa yang harus dia lakukan gitu. Decision making-nya bagus gitu. Sedangkan kalau orang yang otoritarian cenderung lack of impulsive control-nya tuh kurang gitu. Jadi impulsif gitu. Karena atau sebenarnya bisa jadi ke arah ekstrem yang lain, yaitu jadinya penakut atau nggak mau bertindak, decision making-nya kurang. Karena biasanya selama ini kalau misalkan dikerasin, alhasil dia nurut dalam artian karena takut gitu ya. Sebenarnya dalam hati dia nggak setuju gitu diperlakukan seperti itu. Misalkan di dunia kerja atasannya memperlakukan dia seperti itu, dia mengingat kembali orang tuanya yang melakukan seperti itu, sehingga perlakuan dia kepada atasannya adalah yaudah nurut. Nurutnya bukan karena paham bahwa dirinya benar atau salah, nurutnya karena takut. Gitu. Jadi kalau menurut saya keras bukan keras. Makanya tadi saya tulis di parenting ya, di tips parenting, tegas boleh, keras jangan gitu. Dalam artian kalau dunia sana, dalam artian dunia luar itu keras, kita nggak bisa mengontrol apa yang terjadi di dunia luar. Tapi setidaknya dengan kita memperlakukan anak dengan penuh kasih sayang, penuh diskusi, anak bisa mengambil keputusan-keputusan yang bijaksana. Yang pada akhirnya ketika menghadapi dunia yang keras, dia tidak terbawa arus. Gitu. Itu menurut saya Bu Nisa ya, itu jawabannya. Oke. Berarti sebenarnya keras di sini itu perlu kita artikan lagi ya, keras seperti yang kita pahami sekarang, atau keras dengan cara yang tepat gitu ya, yang betul. Mengajak diskusi anak, terus tetap perlu ada aturan, nggak bisa seenaknya, terus libatkan anak dalam pengambilan keputusan gitu ya Pak Nori. Betul. Oke. Oh ya, sebelum saya lupa, Bapak Ibu yang menonton dan juga teman-teman boleh banget tadi sekali lagi untuk sharing di kolom chat, atau juga kalau misalnya ada pertanyaan silahkan disampaikan, nanti saya akan beritahu nih kepada Pak Nori supaya Pak Nori bisa menjawab pertanyaan dari Bapak dan Ibu sekalian. Nah, sambil menunggu pertanyaannya masuk, saya mau melanjutkan lagi nih. Ada banyak banget tentang parenting yang sebenarnya saya sendiri tuh penasaran gitu. Oke. Nah, gini. Tadi kan berarti untuk menerapkan si pola asuh yang otoritatif tadi sebetulnya nggak mudah ya, karena butuh banyak proses diskusi. Kita perlu tahu anak kita seperti apa, yang kita mau itu apa gitu. Penyampaiannya pun nggak mudah gitu, perlu fleksibel. Nah, gimana? Kita kan udah dibesarkan nih selama berpuluh-puluh tahun dengan
cara yang sama gitu. Mungkin dari keluarga kita dulu membesarkan kita seperti apa, itu yang secara sadar ataupun tidak sadar itu yang membentuk kita seperti sekarang ini. Betul. Begitu pula dengan pasangan kita. Gitu. Nah, sedikit banyak menurut saya itu akan berpengaruh nih pada cara kita membesarkan anak nantinya. Nah, dengan kepribadian kita yang berbeda-beda, itu gimana sih caranya supaya kita bisa menghadapi si anak ini yang emang nggak ketebak gitu? Ada nggak tuh tipsnya Pak Nuri? Oke. Yang pertama tentu saja Bapak Ibu harus baca buku-buku parenting. Karena mengasuh anak itu tidak bisa hanya sekedar mengandalkan ilmu zaman dulu atau ilmu dari orang tua. Ilmu parenting itu dari psikologi banyak gitu ya. Yang pertama adalah, ini banyak sebenarnya Bu Nisa ya, tapi saya mungkin menjabarkan apa yang saya ketahui dan bisa secara singkat di sini. Yang pertama, ketahui kepribadian anak, paling mudah dari temperamen. Temperamen itu sudah saya jelaskan dari webinar-webinar sebelumnya, itu dibagi menjadi 3 kalau temperamen bayi gitu ya. Easy child, slow to warm up, sama difficult child gitu. Kalau dari situ aja Bapak Ibu udah tahu, biasanya mulai tuh tahu gimana caranya. Kalau easy child itu gampang mingle, digendong sama orang, nggak nangis, dalam artian nggak nangis di sini, tetap dia melihat mana bapak ibunya, tapi dia tidak menolak ketika digendong oleh orang lain. Dalam artian gampang dekat gitu ya. Bukan berarti attachment-nya atau kedekatannya jelek sama orang tua, enggak gitu ya. Easy child itu gampang lah gitu. Nangisnya jelas, nangis ini nangis makan, nangis ini nangis ngantuk, nangis ini nangis terluka gitu. Kalau slow to warm up itu yang pelan-pelan, harus dikenalkan dengan situasinya itu pelan-pelan. Misalkan ditempatkan di lingkungan baru, misalkan kumpul keluarga besar, bawa anak yang slow to warm up. Jangan biarkan om, tante semuanya ngedeketin, lucu ya, dicubit-cubit pipinya, digendong gitu. Anak pasti nangis kalau anak yang slow to warm up gitu. Karena dia nggak terbiasa, tiba-tiba stimulusnya banyak gitu. Tiba-tiba, wah, responnya banyak gitu, datang ke dia. Dia harus lihat dulu gitu, itu siapa, itu om, itu tante gitu ya. Jadi pelan-pelan ngelihat. Kalau udah biasanya bisa. Nah, difficult child itu bukan berarti yang terakhir nggak akan bisa deket sama orang, enggak. Tapi difficult child itu nggak jelasnya tuh dalam artian nangis. Satu hari tahu ini nangis makan, tapi kok besok ini nangis makan tapi sebenarnya dia lagi pingin ke toilet gitu. Atau nangisnya sebenarnya bukan nangis makan tapi nangis terluka, tapi kok berubah-ubah tangisannya gitu. Jadi emang agak nggak konsisten. Nah, itu butuh perhatian lebih dari orang tuanya. Jadi ketika ibu bapak tahu bahwa anak bapak ibu adalah difficult child, itu bapak ibu harus ekstra effort, usaha untuk mendampingi anak. Bukan berarti yang easy ya udahlah dilepas, enggak. Tapi saya bilang butuh usaha, yang difficult lebih butuh usaha gitu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ketika anak sudah berkembang, usahakan di usia kecil perbanyak motoriknya gitu kan. Terus kalau pengen tahu anak itu seperti apa, kepribadian seperti apa, tentunya tidak lepas dari orang tua ini, dua papa dan mama, ayah dan ibu. Ayah punya kepribadiannya sendiri, ibu punya kepribadiannya sendiri. Dalam mengasuh anak tidak boleh hanya melihat bagaimana cara mengasuh anak, enggak. Bagaimana cara saya berkomunikasi dengan pasangan saya, itu menjadi penting. Karena mengasuh anak itu nggak mudah, apalagi kalau berdua. Banyak prinsip yang berbeda. Caranya adalah dikomunikasikan. Saya nggak bisa bilang yang lain, gimana. Komunikasikan di antara berdua. Prinsip apa yang paling utama pada diri saya, prinsip apa yang paling utama dari istri saya, atau dari suami saya, gitu. Jadi, dikomunikasikan. Kalau misalkan di rumah, misalkan ini contoh simpel yang pernah saya dengar dari teman saya. Si ibu itu nggak pernah diperbolehkan, jarang makan mie goreng di rumahnya, ya. Makan mie goreng itu paling cuma minggu, gitu. Nah, si suami itu makan mie goreng itu di rumah tuh menjadi sebuah makanan sehari-hari gitu. Breakfast-nya mie goreng, sarapan paginya mie goreng gitu. Mungkin Bu Nisa tahu. Terus akhirnya itu harus dikomunikasikan kan, karena kan menurut si bapak ya nggak apa-apa, mie goreng itu adalah sebuah makanan ringan yang membantu saya biar nggak stres, jadi saya harus makan, dan kalau misalkan sehari sekali kayaknya masih nggak apa-apa deh gitu. Tapi si ibu nggak boleh, itu ada micinnya, itu nggak sehat, kalau mau makan nasi aja. Kan nggak mungkin dong memaksakan prinsip
gitu. Karena udah kebiasaan di rumah si bapak makan mie goreng tiap hari, kebiasaan makan mie di rumah ibu ya cuma Sabtu Minggu, bahkan sebulan sekali. Gimana caranya komunikasikan ke anak? Cari jalan tengah. Cari jalan tengahnya misalnya adalah ya udah makan mie goreng 2 minggu deh, 2 minggu sekali gimana? Saya selama ini kan seminggu. Kalau saya sebulan sekali nih kata si ibu, 2 minggu sekali. Jangan deh, jangan 2 minggu sekali, seminggu sekali deh kata si bapak. Ya udah demikian. Jadi ada proses komunikasi di antara bapak dan ibu. Ini kalau konteksnya adalah makan yang mau diberikan kepada anak. Itu contoh konkret yang mudah. Tapi gimana kalau misalkan ngasuh anak? Saya dididik keras oleh ibu saya. Misalnya si ibu mengatakan seperti itu. Jadi saya harus didik anak saya juga keras. Si bapak lebih demokratis. Enggak, saya itu dididik dengan cara diskusi. Gitu. Diskusi. Itu gimana? Itu harus dikomunikasikan antara bapak dan ibu, gitu. Karena nggak boleh nanti si ibu marah-marah, si bapak yang iya nak, ibu lagi marah, nggak apa-apa. Ya, tadi si anak akan milih-milih. Oh, enak sama bapak nih, saya mau ke bapak aja, gitu. Memang sih kadang anak pasti punya favorable parents gitu, mana orang tua yang lebih disenangi bapak atau ibu. Itu kalau pilihan anak nggak masalah, tapi pilihan itu sebaiknya bukan datangnya karena perlakuan bapak ibunya gitu. Lebih kepada karena misalkan hobinya sesuai. Saya senang sama bapak saya karena bapak saya suka main bola, saya senang main bola. Ya nggak apa-apa gitu kan, favor ke bapaknya gitu. Saya senang ibu saya karena saya senang masak, ya udah nggak apa-apa. Tapi jangan saya senang bapak saya karena kalau saya lagi nangis saya mau minta sama bapak boleh, tapi sama ibu kan nggak boleh, jadi saya ke bapak. Nah itu jangan gitu ya. Jadi apa tadi, komunikasikan di antara pasangan. Dan menurut saya dalam pernikahan itu yang susah. Prinsip yang berbeda dipersatukan. Bukan dipersatukan, dicari jalan tengahnya. Kemudian berikutnya adalah kalau sudah bisa komunikasi di antara Bapak Ibu, buat peraturan yang disepakati bersama dengan anak, konsisten dengan peraturannya dan ajak diskusi si anak. Gitu ya. Kalau misalkan kan kalau kalau udah bertahun-tahun gitu ya membekas pola asuh orang tua saya kepada saya, memang itu yang susah, tapi bukan berarti nggak bisa. Kalau saya belajar bahwa di dalam diri kita itu ada 3 aspek. Ada diri kita sebagai orang tua, diri kita sebagai orang dewasa, dan diri kita sebagai anak kecil. Gitu ya. Ketika kita berhadapan dengan anak, gitu ya. Ketika kita berhadapan dengan anak, kita memposisikan diri kita kalau bisa sebagai orang tua atau orang dewasa. Orang dewasa di sini maksudnya adalah memperlakukan anak dengan diskusi tadi. Kalau orang tua itu ya tadi ngontrol tapi yang sifatnya adalah asertif gitu. Diri kita tuh pasti ada 3 itu gitu. Saya yang mungkin di webinar ini terlihat mungkin seperti orang dewasa begitu ya. Sebenarnya saya adalah anak kecil yang berkembang dewasa gitu. Dalam diri saya tetap ada anak kecilnya gitu. Kemarin saya baru ngobrol sama teman saya gitu ya. Saya melihat IG story-nya. Kemudian si suami dari teman saya ini tuh senang banget gitu pakai VR. VR itu yang kayak kacamata tapi di dalam itu ada dunia lain gitu. Lalu saya bilang, saya mau dong gitu kan. Dia bilang gantian gitu. Nah saya bilang bahwa laki-laki itu sebenarnya anak yang tumbuh dewasa gitu, bukan orang dewasa, anak yang tumbuh dewasa. Jadi saya mengatakan bahwa diri saya pun masih ada jiwa anak kecilnya gitu. Saya juga mau kalau ada kacamata yang ketika dipakai gitu dunia lain terus girang sendiri, itu saya akan melakukan itu gitu. Nah di sini ketika berhadapan dengan anak ya perlakukan diri Bapak Ibu sebagai orang tua, tapi jangan sepenuhnya jadi orang tua yang saya harus kelihatan jadi kayak orang tua nih. Jadi saya tidak boleh berlaku seperti anak kecil di hadapan anak saya. Saya harus jadi orang tua. Hati-hati karena itu membuat Bapak Ibu lelah. Jadi anak kecil di depan anak itu nggak apa-apa gitu. Tapi tahu switch-nya, tahu kapan harus jadi orang tuanya, tahu kapan jadi orang dewasa yang ngajak diskusi anak, tahu kapan jadi anak kecil. Gitu. Saya pernah lihat juga di TikTok karena saya kan anak TikTok ya. Jadi saya suka ngeliat TikTok gitu. Ada video gitu ya yang mencoba eksperimen gimana perilaku anaknya ini masih 2 tahun 3 tahun gitu, lucu, balita-balita, orang tua yang tiduran di pangkuan si anak gitu. Itu kan berarti si orang tua jadi kayak anak kecil kan kayak gitu, gantian switch gitu. Si anak lagi nonton TV gitu ya, terus si orang tua datang tahu-tahu
tahu-tahu tidur di pangkuan si anaknya. Yang bikin saya terenyuh adalah anak itu bisa berlaku seperti orang tua atau orang dewasa. Si anak itu ini apa? Ngelus-ngelus kepala si orang tuanya gitu. Terus dicium orang tuanya terus lanjut nonton. Lanjut nonton tapi orang tuanya tetap di pangkuan dia gitu. Nah, itu kan kelihatan bahwa it's okay orang tua kalau mau jadi anak kecil di hadapan anak gitu. Tapi jangan jadi anak kecilnya, jangan jadi anak kecil yang ngerengek ya. Jangan jadi anak kecil yang tantrum gitu. Udah bukan fasenya Bapak Ibu gitu. Itu sih Bu Nisa mungkin banyak ya jadinya, tapi itu hanya 3 hal yang bisa saya jelaskan bagaimana caranya menghilangkan menghilangkan efek dari parenting zaman dulu yang sudah membekas sampai sekarang dan gimana menyatukan pengasuhan dari suami dan istri dari pasangan gitu, menyatukan cara pengasuhan supaya menjadi sama. Gitu sih. Oke, berarti kita sendiri kayak mesti refleksi, mesti sadar ya kita itu sebenarnya orang yang seperti apa sih? Kita dibesarkan dari keluarga yang seperti apa, terus pasangan kita juga seperti apa, dan itu perlu dikomunikasikan emang ya. Iya betul. Kadang-kadang itu menjadi penting Bu Nisa, karena gini, pranikah, ini jadi pembahasan pranikah, karena memang mengasuh anak tidak lepas dari pasangan. Menurut saya pranikah yang perlu dipastikan adalah latar belakang pasangan saya itu seperti apa. Bukan cuman sekedar saya cinta sama dia gitu, tapi saya perlu tahu latar belakang seperti apa. Latar belakang di sini yaitu tadi dia diasuh seperti apa, biar nggak kaget nanti habis nikah gitu. Pasti ada deh setelah nikah ada beberapa hal yang bikin kaget, ternyata istri saya seperti ini ya, ternyata di luar hal nalar saya yang kayak nasi goreng tadi, mie goreng. Oh ternyata mie goreng menjadi makanan kesehariannya dia ya. Oke gitu. Nah kalau berhadapan dengan situasi seperti itu, be adaptif, fleksibel, jangan kaku, komunikasikan. Jadi benar tadi kata Bu Nisa juga latar belakang, kalau bahasa Jawanya tuh dulu bibit bebek bobot. Oke, itu perlu dikomunikasikan supaya tahu mana nih cara yang works, jalan tengahnya gitu ya buat sama-sama mengasuh anak nantinya. Terus tadi juga perlu perhatikan temperamen anak untuk mempermudah kita lebih kenal sama anak kita. Terus yang berikutnya juga buat peraturan bareng anak. Jangan lupa anaknya diajak diskusi ketika buat peraturan itu, sama tahu nih kapan kita perlu memposisikan diri, dan perlu fleksibel juga ketika menghadapi anak gitu ya, supaya caranya bisa pas nih sama yang dibutuhin sama anak nantinya. Betul. Oke, wah itu penjelasannya mantap banget Pak Nori, jadi lebih kebayang. Nah, ini udah mulai ada pertanyaan masuk nih Pak. Ini ada pertanyaan dari Ibu Daisy. Pak Nori, saya mau tanya, kalau misal mendidik anak lebih keras karena anak yang tidak mau nurut kalau dikasih tahu baik-baik, apakah itu efektif? Gimana tuh Pak kira-kira? Boleh diulangi lagi? Karena saya butuh konteksnya juga sih sebenarnya. Ada konteksnya nggak atau nggak ada itu? Pertanyaannya gitu aja. Ini sih nggak dijelasin konteksnya, tapi kalau dari yang saya tangkap, justru lebih pas nih kalau misalnya pakai cara yang lebih keras buat si anak ini. Karena kalau dikasih tahu baik-baik, nggak nurut-nurut juga gitu. Apakah kita tetap perlu kasih tahu dengan cara baik-baik, tapi kan nggak efektif gitu. Apa tuh yang harus dilakukan? Baik. Nah, ini tadi ya, keras dan tegas. Dan ini tadi ada 2 poin di parenting yang bisa saya masukkan di sini, yang tadi di akhir slide saya jelaskan. Yang pertama adalah tidak ada hasil yang instan. Kemudian yang kedua adalah keras dan tegas itu berbeda. Apakah keras yang dimasukkan oleh Bu Daisy ini adalah akhirnya saya shifting, akhirnya saya ketika saya beritahukan anak nggak bisa, akhirnya saya bentak, gitu. Atau keras di sini maksudnya Ibu Daisy adalah ketika anak tidak nurut, apakah reward atau kesepakatan tadi ya udah tetap diberlakukan gitu. Keras di sini, tegas di situ, atau kerasnya adalah berubah dari memberitahu jadi membentak dan memukul. Ini harus tahu dulu saya yang mana. Tapi menurut saya adalah tetap mencoba untuk mendiskusikan. Ketika anak tidak mau nurut, banyak cara. Misalkan ya udah, mama nggak mau kasih apa yang kamu inginkan, kan nggak bentak. Tapi tegas bahwa kalau kamu melakukan ini, kamu mendapatkan ini. Gitu. Ada kesepakatan yang dibuat bersama di awal. Jadi jangan lupa selalu untuk buat kesepakatan bersama di awal. Kesepakatannya ini pun jangan satu arah. Kesepakatannya ini berikan pilihan kepada anak.
misalkan gini, sekarang kan zamannya gadget, ini sudah saya selalu jelaskan di webinar-webinar sebelumnya gitu ya. Sekarang kan zamannya gadget ya Bu Nisa ya. Jadi gadget udah nggak bisa lepas dari anak, bahkan usia 2 tahun, 3 tahun. Bahkan mungkin ada beberapa orang tua yang menggunakan gadget untuk membantu mendiamkan anak ketika anak lagi makan. Itu ada pro kontra. Kalau saya melihatnya adalah it's okay selama itu jelas kapan berhentinya. Kalau saya, mungkin ada yang lain jangan gadget itu diberikan di usia 12 tahun. Tapi kalau saya mengatakan kalau memang orang tua udah bilang oke, kamu boleh nonton tapi 10 menit aja, makannya juga diselesaikan dalam waktu 10 menit. Mama kasih, kalau 10 menit kamu belum habis, mama ambil, kamu tetap lanjutin makan sampai selesai. Gitu, misalnya. Jadi, misalkan ternyata 10 menit, anak nggak mau nurut, ambil gadgetnya. Itu keras, tegas. Bukan keras, itu tegas gitu. Nah, keras di sini tadi maksudnya Bu Desi adalah keras apakah jadinya membentak atau keras memperlakukan seperti yang saya bilang, diambil gadgetnya, kamu nggak boleh main nanti malam, atau apa namanya, misalkan selama ini tidurnya di masih bareng orang tua gitu misalnya ya. Terus ya udah nanti malam kamu tidur di kamar depan sendirian gitu misalnya. Itu tegas gitu. Karena ada sesuatu yang membuat merugikan orang lain dan kamu harus tahu konsekuensinya apa. Tapi nggak dibilangin seperti itu. Dibilanginnya adalah dari itu apa? Dari rewardnya, dari responnya langsung tidur sendiri di kamar, tidak boleh main nanti. Hari Sabtu Minggu kita tidak jalan-jalan, nggak jadi mama beliin handphone, misalnya kalau anaknya udah remaja, gitu. Itu sih kalau menurut saya Bu Desi. Jadi ingat, kalau menurut saya mengeraskannya tolong bukan yang jadi bentak atau mukul, tapi mengeraskannya jadi tegas dengan peraturan. Itu aja Bu Nisa. Oke, nah jadi berarti di sini keras gak apa-apa kalau misalnya keras itu yang dimaksud adalah tegas. Tapi tadi kalau dari yang saya tangkap Pak Nori berulang kali mengatakan kesepakatan. Mungkin berarti perlu dicek dulu apakah anak ini nggak nurut, apakah memang sudah ada kesepakatan sebelumnya. Betul, misalnya betul. Belum berarti perlu dibuat dulu tuh ya. Iya, betul. Kesepakatannya itu. Kesepakatan ini jangan difikirkan harus bikin yang banyak gitu ya Bapak Ibu ya, terus harus tertulis. Kalau bisa tertulis dan anaknya bisa baca bagus gitu untuk usia 4-5 tahun. Tapi kesepakatan ini diberikan pilihan di awal sebelum melakukan sesuatu gitu. Nih, makan. Nggak mau. Kamu mau makan apa? Mama kasih pilihan, telur, nugget, atau apa gitu. Biasanya anak lebih cenderung, oh telur, kita ada nugget gitu. Nggak mau dua-duanya. Oh, kamu mau makan apa? Makan ini, tapi dihabisin ya. Kalau misalkan nggak boleh, misalkan ternyata makan mie gitu ya, makan mie. Nggak boleh, kan kemarin udah makan mie. Ingat, makan mie kita seminggu berapa kali? Ya udah makan yang lain deh yang masih boleh mama bolehin tapi kamu suka. Nggak tahu gitu ya. Ya udah mama kasih pilihan, mau telur, mau nugget, atau mau tempe. Dia milih telur tapi habisin ya. Oke, misalkan nggak habis. Itu kan ada kesepakatan, ada pilihan di awal gitu. Terus misalkan, nih harus dihabisin. Udah janji sama mama di awal ya. Terus ternyata nggak habis. Oh nggak habis gitu. Nggak habis. Udah kenyang. Dilihat kalau ini memang udah kenyang beneran ya jangan dipaksa, kasihan juga gitu kan. Dalam artian, tapi dikasih tahu bahwa tadi kan janjinya habis. Misalkan nggak habis, ya udah nanti mama habisin. Tapi kamu mau berapa suap lagi deh? 3 suap lagi? 4 suap lagi? Gitu. 3 deh, ya udah 3. Misalkan tetap malas-malasan, di saat itu orang tuh boleh bantuin nih, mama bantuin nih, suapin ya. Tapi tetap dia konsisten bahwa dia harus makan terus, gitu. Jadi kesepakatan itu penting, benar Bu Nisa. Oke. Kesepakatan itu penting, tapi yang menarik tadi bisa ternyata ya ketika kita membuat kesepakatan sama anak, kita memberikan pilihan juga ke anak nih. Jadi bukan kita cuma mendikte, tapi buat anak dikasih kesempatan buat memilih itu ya, supaya dia bisa bisa memegang omongannya sendiri nantinya, jadi nggak nyalah-nyalahin gitu di akhirnya. Oke. Nah, ini sudah ada pertanyaan masuk lagi nih Pak Nori. Ya. Dari Bapak atau Ibu Cuneng. Kak, saya mau tanya, gimana kalau orang tua malah seolah mendiamkan anak ketika anak salah? Ini mungkin kalau misal kebayang konteksnya,
ketika anaknya melakukan kesalahan malah didiemin, bisa jadi apa karena orang tuanya yang kebingungan juga gimana cara nyampein kalau si anak salah, atau emang orang tuanya nih cuek gitu. Kira-kira gimana tuh Pak kalau misalnya anaknya salah malah didiemin sama orang tuanya? Oke, didieminnya ini bisa ada dua ya kalau kita lihat dari pola pengasuhan, apakah ini maksudnya permisif atau neglecting ya. Didiemin ini orang tua tahu bahwa anaknya salah tapi dianggap nggak ada kesalahannya, atau itu permisif dalam artian ya udah nggak apa-apa nak gitu, atau neglecting ya udah aku nggak peduli dengan kamu gitu. Ya yang pasti itu kurang tepat ya Bu Cuneng ya. Lebih kepada kalau anak melakukan kesalahan kasih tahu bahwa itu salah gitu, dan itu merugikan apakah orang lain atau dirimu sendiri, dan kasih tahu bahwa kedepannya nggak boleh seperti itu lagi gitu. Kalau kesalahannya melibatkan orang lain, kasih tahu dia untuk minta maaf sama orang lain tersebut. Kalau misalkan kesalahannya merugikan dirinya sendiri, kasih tahu aja bahwa dia nggak boleh melakukan itu karena merugikan dirinya. Kalau misalkan misalkan kalau kamu nggak melakukan kesalahan itu lagi, mama bakal bangga sama kamu, atau papa bakal bangga sama kamu, ayah bakal bangga gitu. Jadi hal-hal seperti itu juga perlu diapresiasi bahwa anak untuk tidak melakukan tindakan negatif lagi gitu. Jangan cuma karena melakukan positif diapresiasi. Tidak cuma itu gitu. Ketika anak berhasil tidak melakukan sesuatu yang negatif, itu juga perlu diapresiasi. Ketika tadi melakukan kesalahan, kedepannya tidak melakukan kesalahan lagi, orang tua bisa apresiasi itu. Itu sih, Bu Nisa. Jadi tetap kalau misalnya mau yang baik, jangan sampai didiamkan ya si kesalahan itu ya Pak Nori. Oke, nah tapi gimana nih Pak, kalau misalnya emang orang tuanya nggak terbiasa buat ngasih tahu kesalahan anaknya supaya anaknya belajar gitu. Karena kan memang nggak mudah ya buat beberapa orang untuk Benar. Bisa asertif seperti yang tadi Pak Nori bilang. Ya. Itu gimana tuh cara latihannya Pak Nori? Cara latihannya adalah diskusi sama pasangan. Bisa diskusi sama pasangan, atau yang kedua kamu memaksakan diri untuk mau mengatakan hal tersebut. Karena kalau udah ada tekad yang kuat untuk berubah dan mau demi anak gitu ya, biasanya akan dicoba. Tapi biasanya kalau misalkan memang masih sulit, diskusi dengan pasangan biar pasangan yang melakukan itu gitu misalnya. Karena kan berdua ya, caranya bisa kerjasama gitu. Pak bilangin dong sama anaknya kalau dia tuh salah, kasih tahu gini-gini. Mama takut emosi kalau ngomong sama anak mama misalnya. Misalnya si mama yang emosian gitu ya, si papa yang enggak. Atau kebalikannya, si papa yang emosian, si papa bisa bilang, "Mah, bilangin papa mau di kamar aja dulu. Takut nanti marah-marah sama anak kita." Gitu. Terus akhirnya si mama yang bilangin, nggak apa-apa, itu kerjasama di antara kedua pasangan gitu. Tapi kalau memang bapak atau si ibunya yang mau berubah, ya harus dicoba. Nggak ada kata lain selain harus dicoba gitu. Kalau misalkan ternyata sudah mau emosi nih, pergi aja dulu, pergi gitu. Pergi, jangan lihat anaknya masuk ke tempat yang mungkin menenangkan buat bapak ibu gitu. Gitu sih. Jadi dicoba atau kerjasama sama pasangan. Oke. Berarti tadi balik lagi ke prinsip yang awal ya, perlu kerjasama, jangan semua kita handle sendiri gitu kalau misalnya ada masalah. Sama tadi juga, kok jadi lupa. Ini sesuatu. Karena banyak ya Bu Nisa ya. Iya, soalnya menarik banget nih yang kayak gini. Pokoknya balik lagi ke prinsip awal, terus juga ingat orang tua juga perlu untuk belajar. Ya, itu betul. Jangan cuma kita merasa anak yang perlu berubah, kita sendiri juga perlu menyesuaikan ya dengan kondisi anak kita, dengan kondisi di rumah kita, seperti itu. Karena benar kan, orang tua itu manusia juga. Makanya saya selalu bilang kalau melakukan kesalahan nggak apa-apa. Misalkan, aduh aku takut mencoba untuk berubah, nanti malah saya marah-marah lagi deh. Ya nggak apa-apa, maksudnya dalam artian nggak apa-apanya bukan berarti mentolerir bahwa marah itu baik, bukan. Tapi nggak apa-apanya adalah itu usaha ibu untuk berubah menjadi lebih baik demi anak gitu. Jadi kedepannya oke, bisa introspeksi, kemudian udah minta maaf kepada anak, pas mau ngomong lagi, Dek maaf ya kemarin ibu marah-marah. Maksud ibu nggak marah kok sebenarnya gitu, cuman keluarnya seperti itu gitu. Udah kayak gitu, jadi nggak apa-apa, it's okay melakukan kesalahan, dicoba gitu. Iya. Mengakui kesalahan kalau misalnya kita salah, untuk orang tua juga, bukan untuk anak aja. Terus juga sambil perlahan kita pelan-pelan juga
meningkatkan kemampuan diri kita, mungkin sebagai Benar. entah peran apapun yang kita jalankan sebagai orang tua atau guru di sekolah gitu, atau siswa buat teman-teman yang nonton, seperti itu ya, Pak Nori. Benar. Oke. Nah, ini ada pertanyaan lanjutan dari Bapak atau Ibu Cuneng. Kak, adik saya tuh nggak bisa untuk mengungkapin apa isi hati sama pikiran dia. Cara untuk bantunya gimana ya? Padahal dia tuh udah remaja, tapi sulit untuk mengungkapkan sesuatu. Wah, ini udah remaja nih sekarang, Pak Nori. Kira-kira apa nih yang bisa kita bantu untuk adiknya, Bapak atau Ibu Cuneng? Ngungkapin ke orang tuanya ya, maksudnya itu ya? Ngungkapin... Kayaknya secara umum deh, ke orang lain. Oke. Kalau sudah remaja itu udah beda konteksnya, dalam artian udah berkembang dan itu udah ada efek dari masa kecilnya dia seperti apa. Yang bisa dilakukan adalah bantu dia untuk cari teman atau sahabat yang bisa menjadi tempat dia untuk mencurahkan segala hatinya. Kalau misalkan, berarti kan adik, berarti Ibu Cuneng ini adalah kakaknya. Kalau misalkan Ibu Cuneng merupakan sosok yang memang bisa dia ajak berbicara, ya sama Ibu Cuneng aja gitu. Nggak harus sama orang tuanya gitu. Nggak harus sama temennya. Tapi kalau misalkan Ibu Cuneng merasa bahwa adik ibu nggak bisa, karena memang selama ini terbiasanya adalah diem-dieman, kasih tahu aja bahwa saya, Kak Cuneng gitu ya, panggilnya apa? Mbak Cuneng gitu, atau Teh Cuneng, itu terbiasa kamu boleh cerita sama Teh Cuneng gitu. Kalau kamu mau cerita apapun, Teh Cuneng ngedengerin kok cerita kamu gitu. Jadi nggak harus dipaksa untuk cerita, enggak. Karena cerita itu harus datang dari hatinya dia dan dia mau cerita. Tapi permulaannya bisa seperti itu. Teh Cuneng mau kok dengerin cerita kamu. Nanti Teh Cuneng dengerin aja kok, nggak ngomong macam-macam misalnya. Karena kan sebenarnya orang kalau cerita malas dihakimi kan. Jadi perlakuan paling nyaman adalah ketika kita menawarkan diri mau mendengarkan tapi tanpa ada menghakimi di dalamnya. Ngomong aja cerita, nanti Teh Cuneng dengerin aja. Jadi Teh Cuneng akan dengerin semua cerita kamu. Itu sih, karena kalau misalkan udah susah, karena sekali lagi itu udah individunya ya. Kalau udah bilang udah susah, yang kita bisa lakukan sebagai orang lain adalah keterbukaan. Kita terbuka terhadap orang itu kalau mau cerita, atau suruh dia untuk ketemu sama psikolog untuk cerita gitu. Tapi yang kembali lagi, kalau emang dia pribadi yang sulit cerita, udah disuruh ketemu psikolog, terus di psikolog nggak mau cerita, ya mau gimana gitu. Harus bangun lebih ke psikolog tuh lebih lama lagi, kalian dalam artian harus bangun rapport, bangun hubungan lagi gitu, bangun hubungan lagi gitu dengan si psikolognya. Tapi kan kalau dengan kakaknya misalnya, yang emang udah bisa dipercaya, itu kan lebih enak ngobrolnya gitu ya. Atau cari sahabatnya yang bisa diajak untuk ngobrol kayak gitu. Oke. Berarti memang kita nggak bisa memaksakan ya kondisi adiknya Bapak atau Ibu Cuneng ini yang sulit untuk cerita sama orang lain gitu. Tapi kita bisa andalkan dulu dari orang-orang terdekatnya, dari Bapak atau Ibunya ini sendiri gitu. Terus atau keluarga terdekatnya yang dia nyaman. Kalau misalnya nggak ada teman-temannya mungkin gitu ya. Mungkin dia memang kesulitan untuk cerita sama orang-orang tertentu, tapi kita bisa bantu dia cari gitu dan bantu ada untuk dia ketika dia memang butuh buat cerita gitu ya. Seenggaknya dia tahu apa sih yang bisa dia lakukan ketika dia lagi butuh buat cerita sama orang lain. Betul. Oke. Dan langkah terakhirnya mungkin tadi ya ke psikolog gitu, supaya ada orang ketiga nih yang bisa bantu adiknya gitu. Oke, semoga cukup menjawab ya Bapak atau Ibu Cuneng untuk pertanyaannya. Nah, ini ada pertanyaan menarik banget nih Pak. Aduh, saya jadi deg-degan nih. Ayo, gimana pertanyaannya gimana? Mengasuh anak harus tetap mengikuti zaman, seperti selalu memberikan mereka gadget, nonton YouTube, dan lain-lain. Apakah cara mengasuh seperti itu termasuk cara yang tepat? Kekinian banget nih. Mungkin ini ayah atau ibu muda yang baru punya anak masih balita gitu. Gimana tuh, Pak Nori? Boleh tahu Bapak siapa atau Ibu siapa, Bu Nisa? Bu Meisi. Bu Meisi ya. Oke, baik Ibu Meisi, terima kasih. Jadi kalau cara apakah mengikuti zaman gitu ya, mengikuti zaman atau enggak? Sebenarnya
kalau kita pikir-pikir dari zaman dulu, itu media juga udah ada gitu. Dalam artian bukan gadget, tools atau alat itu udah ada. Cuman setiap zaman itu selalu berbeda aja gitu. Kalau kebetulan di zaman kita saat ini, tools-nya atau alatnya adalah media atau gadget. Mungkin di zaman dulu apa ya? Radio mungkin TV gitu ya. Di zaman bapak saya tuh mungkin apa tuh radio kayak kol-kolan gitulah atau mainan di luar sih. Itu kan juga tools sebenarnya. Ini sebenarnya netral. Semua tools-tools ini tuh netral. Jadi mau YouTube, mau gadget, mau TV, mau radio, mau layang-layangan, itu semua hanya alat. Ya. Jadi apakah mengikuti gadget atau enggak, silakan aja digunakan gadgetnya selama itu bisa dimaksimalkan untuk perkembangan anak. Bukan untuk lepasin anak gitu ya. Kalau misalkan nanti punya anak, udah kasih gadget, nanti saya kerja aja biar anak sama gadget, terus anaknya dibiarin gitu. Nah itu yang salah. Gadgetnya sendiri nggak salah, kita nggak bisa nyalain gadgetnya. Karena gadget itu udah nggak dipungkiri akan ada di sekitar kita dan itu benda. Gitu. Bukan yang bisa membuat benda itu menjadi bermanfaat atau enggak kan kita sebagai orang tuanya kan. Gitu. Jadi ya udah, apakah harus mengikuti perkembangan zaman? Menurut saya bukan pertanyaan harus mengikuti perkembangan zaman atau enggak. Bagaimana kita memanfaatkan tools-tools atau alat-alat yang ada pada zaman ini. Kebetulan aja zaman kita, zaman ini, itu gadget, internet. Gitu. Mungkin zaman 10 tahun, 20 tahun ke depan, itu hologram. Gimana? Apakah kita harus ngikutin hologram? Ya emang zamannya lagi hologram, jadi mau gimana lagi ya dimanfaatkan itu hologramnya gitu. Mungkin nanti pengasuhnya udah nggak datang ke rumah, tapi pakai hologram gitu. Ini imajinasi aja, misalnya gitu. Jadi apakah tidak boleh memanfaatkan itu? Manfaatkan buat perkembangan si anak gitu. Itu sih Bu Nisa. Oke, berarti bukan masalah harus atau enggak, tapi sebisa mungkin kita manfaatkan itu karena mungkin itu bisa membantu kita. Betul. Kok mungkin dengan kita mengenalkan itu pada anak jadi lebih terbiasa nih dengan barang-barang baru yang ada di sekelilingnya gitu buat membiasakan dia nanti di masa yang akan datang gitu. Berarti balik lagi ke pilihan orang tua ya, kapan siap untuk mengenalkan si mainan itu atau sumber daya itu dan apakah orang tua merasa perlu untuk memanfaatkan itu gitu. Betul. Ya balik lagi berarti ya. Untuk memanfaatkan itu juga tapi nggak sekedar hanya lewat ini doang ya, akal sehat doang, tapi butuh baca-baca buku, kapan waktu yang tepat untuk diberikan gadget gitu, itu juga perlu gitu. Tapi kan saya nggak bilang bahwa gadget tuh nggak boleh, enggak. Tapi perlu tahu kapan kasih di gadget, kapan waktu yang tepat untuk kasih gadget gitu. Itu sih, jangan kasih anak bayi gadget, nggak ngerti juga dia. Oke. Berarti tadi ini masih terhubung juga dengan tadi peraturan dan apa sih yang mau kita kenalkan ke anak ya. Perlu kesepakatan juga berarti itu sama pasangan. Betul banget. Oke. Wah, ini kayaknya banyak nih yang penasaran. Ini ada pertanyaan lagi. Dari? Gimana? Ini dari Bu Daisy lagi. Bagaimana jika orang tua sudah mendidik anak dengan baik, tapi lingkungan bermain mereka yang kurang baik? Bagaimana cara mengatasinya? Pendidikannya udah baik, tapi lingkungannya kurang baik gitu ya. Ya itu kadang yang sering terjadi sih. Bagaimana cara mengatasinya? Paling mudah cari lingkungan yang lain. Paling mudah dalam artian tidak mementingkan konteks di mana Anda berada, gitu ya. Kan saya juga nggak mungkin bilang ini kepada ibu yang mengikuti bapak harus dinas kerja, terus kalau cari tempat lain masa harus pulang sendirian, kan nggak mungkin. Gitu. Paling mudah kalau bisa cari lingkungan yang lain. Apakah lingkungan sekolah maksudnya nggak baik di sini, berarti cari sekolahan yang lain. Apa tetangganya yang nggak baik, berarti nggak mungkin pindah rumah sih. Tapi kalau kayak punya rumah 2, berarti pindah ke rumah yang satunya. Ini cara yang menurut saya tidak mementingkan konteks. Tapi kalau bisa dilakukan, silahkan lakukan. Tapi kalau misalkan memang konteksnya adalah nggak bisa, saya harus stay di sini gitu. Orang tua sebagai barrier pertama atau perisai pertama. Jadi ketika lingkungan memperlakukan dia dengan secara tidak adil, orang tua harus bisa menjadi pelindung bagi dia. Dengan ngajak diskusi, dengan mengatakan bahwa gimana tadi sekolahnya, aku tadi dirundung atau bahasa itu diganggu sama teman aku gitu. Oh, diganggu kenapa?
sini mama peluk, diganggu nggak enak ya gitu. Kamu udah bilang tapi sama gurumu gitu. Apakah perlu mama bilang sama gurumu atau kamu bisa nyelesain sendiri gitu. Jadi tetap orang tua menjadi barrier, orang tua tetap kayak memberikan support, tahu bahwa anaknya diperlakukan tidak adil misalnya di sekolahnya, dibully misalnya. Kalau misalnya udah kelewat batas ya orang tua juga harus sigap bahwa enggak, saya harus ngasih tahu sekolah nih sekarang karena udah perlakuannya seperti ini gitu. Dengan begitu setidaknya walaupun lingkungannya tidak baik, anak tahu bahwa orang tuanya baik, sehingga kalau ada sesuatu yang membahayakan, si anak bisa lari ke orang tuanya. Dalam artian bukan kabur dari masalah, tapi punya tempat untuk istirahat. Istirahat sebentar gitu, sebelum menghadapi dunia yang tidak adil lagi gitu misalnya. Oke. Berarti sedini mungkin bekali anak supaya mereka bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Kalaupun nanti bertemu dengan lingkungan yang nggak terduga gitu, misalnya yang nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan, berikan anak kesempatan buat mencoba menyelesaikan masalah sendiri, tapi pastiin kalau anak tahu kita tuh akan ada di dekatnya dia. Jadi mereka bisa cerita, bisa minta bantuan ke kita kalau misalnya memang butuh bantuan gitu ya. Iya, betul. Oke, dan kita tahu kapan bertindak ketika memang udah harus kita nih yang turun tangan untuk bantu menyelesaikan masalahnya. Iya. Oke. Wah, Pak Nori, ini bahasannya emang gak akan pernah ada habisnya. Selalu jadi, apa ya, selalu ada hal yang baru dan selalu ada variasinya nih di setiap keluarga. Yang kita perlu sesuaikan lagi dengan nilai-nilai kita, apa yang kita anggap penting gitu. Pingin banget bisa ngelanjutin bahasan ini karena aku sendiri tuh masih ada banyak yang pingin ditanyain sebetulnya. Tapi mengingat di sini waktunya sudah sisa sebentar lagi, mungkin Pak Nori ada nggak sih closing statement gitu atau kesimpulan yang ingin disampaikan kepada Bapak Ibu ataupun teman-teman yang menonton YouTube Live hari ini, webinar hari ini, supaya bisa mendapatkan kesimpulan gitu, inti dari pembahasan kita yang sudah kita bahas selama kurang lebih 2 jam ini. Oke, baik. Jadi kalau dari saya akan mengatakan bahwa pola pengasuhan itu semuanya bermula dari 2 pasangan, 2 orang tua dan apakah mau melakukan sesuatu terhadap anaknya, dari situ dulu. Melihat apa yang bisa dilakukan saat ini, tidak usah melihat apa yang ada di zaman dulu, kemudian memanfaatkan situasi yang ada pada saat ini. Dari keempat pola asuh yang sudah saya jelaskan dari Diana Baumrind, itu ya, psikolog yang mencetuskan tentang gaya pengasuhan ini, ada satu yang paling efektif, yaitu yang otoritatif, yaitu kontrol tinggi terhadap anak, tapi kontrolnya asertif, dalam artian menggunakan nalar dan akal sehat, dan tujuan yang jelas, kemudian responnya juga juga tinggi gitu. Respon ini maksudnya adalah penerimaan orang tua terhadap anak sehingga anak merasa hangat gitu ya, merasa adanya kehangatan di dalam rumah. Sehingga yang permisif, yang otoritarian dan yang neglectful kalau bisa jangan dipraktekkan gitu ya. Kalau bisa jangan ke arah sana gitu. Kemudian tadi juga ada tips-tips parenting yang sudah saya jelaskan. Dari semua itu menurut saya yang paling penting adalah it's okay to make a mistakes, karena orang tua pun adalah manusia yang belajar. Kalau setelah mendengarkan webinar ini Bapak Ibu mau mencoba gitu ya, mau berubah, alhamdulillah saya turut senang gitu. Nggak apa-apa ngelakuin kesalahan, misalkan emosian terus ternyata marah lagi, terima bahwa melakukan kesalahan, minta maaf, kemudian berubah. Sama yang kedua adalah tegas, boleh, keras, jangan. Itu sih Bu Nisa kalau closing statement dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Nori. Berarti jangan lupa Bapak Ibu dan teman-teman semuanya yang menonton, gaya pengasuhan yang efektif itu gaya pengasuhan yang autoritatif, tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Nori. Terus sebisa mungkin kerjasama dengan pasangan, tahu apa tujuannya, dan juga nggak apa-apa kalau misalnya kita melakukan kesalahan, karena kita adalah pribadi yang memang harus terus belajar sepanjang hayat ya. Bukan cuma anak, tapi kita juga. Oke, terima kasih banyak Pak Nori untuk penjelasan materinya yang sangat lengkap. Terus jawaban-jawabannya untuk pertanyaan-pertanyaan dari saya ataupun Bapak Ibu yang lain yang tadi sudah bertanya.
Terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang sudah menonton hingga akhir. Kalau misalnya tadi ada yang ketinggalan, boleh mengulang lagi rekamannya di YouTube Live. Terus saya juga ingin menyampaikan untuk Bapak Ibu, ada 4 episode sebelum ini yang topiknya menarik-menarik banget. Jadi jangan lupa untuk dilihat juga, dicek-cek episode-episode sebelumnya. Terus jangan lupa untuk like, terus komen, dan juga subscribe YouTube channel dari PSKD School supaya nggak ketinggalan webinar series yang berikutnya. Jangan lupa diaktifkan tombol loncengnya. Oke, kalau begitu sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat semuanya. Semoga semuanya sehat-sehat selalu. Sehat selalu ya Pak Nori. Iya, terima kasih Bu Nisa. Saya juga senang ini didampingi lagi oleh Bu Nisa. Rangkumannya juga mantep. Oke, baik kalau begitu terima kasih buat semuanya. Sampai bertemu di episode webinar PSKD Schools yang berikutnya. Salam sehat semuanya, selamat melanjutkan aktivitas yang berikutnya. Saya dan Pak Nori izin undur diri. Terima kasih.